Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan tewasnya putra surga Yin oleh para mantannya dan usaha pembunuhan terhadap Yang Mulia Huo oleh para Yang Mulia. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di kapal emas penyeberangan dunia, Tai Shi dan Qin Fengqing yang bulat, yang sudah dalam wujud pemuda, bertingkah mencurigakan. Mereka mencari jalan di kapal. Ketika mereka melihatnya di kapal, Tai Shi buru-buru berkata, "Yang muliamu, tempat ini berhantu. Kalian berdualah yang dihantui." Qin mau menaiki kapal emas penyeberangan dunia, dan dengan pikiran, kapal emas itu tampak jauh lebih kecil dari luar. Itu seperti perahu emas kecil, tapi di kapal, ruang di dalamnya masih sangat luas. "Saudaraku, memang ada hantu di kapal itu." Qin Fengqing ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saya bertemu dengan kakek buyut." Qin Mu tercengang. Dia kemudian memikirkan pendiri kaisar dan terdiam. "Saya benar-benar melihatnya." Qin Fengqing melihat bahwa dia tidak mempercayainya dan segera berkata, "Kamu sibuk beberapa hari ini, dan yang lain juga sibuk, jadi saya pergi mencari sedikit lemak untuk membantu saya. Kami mencari di kapal untuk waktu yang lama dan benar-benar melihatnya." Orang gemuk kecil yang dia bicarakan adalah Tai Yi. Dibandingkan dengan raksasa seperti Qin Fengqing, Tai Shi hanya sedikit gemuk. Tentu saja, kemampuan si gemuk kecil ini sangat tinggi, dan tidak banyak yang bisa melawan Dewa Kuno Taiji. Dia pasti salah satu dari mereka. Hati Qin Mu sedikit bergerak, dan kapal emas itu perlahan-lahan melaju ke dalam kehampaan. "Kalian bertemu dengannya di sana?" dia bertanya. Tai Shi berkata, "Di salah satu aula. Kami melihat sosok yang mirip dengannya, tapi kami tidak bisa mendekatinya. Sebaliknya, kami melewatinya." Ekspresi Qin Mu meredup, dan dia bergumam, itu seharusnya menjadi jejaknya. Kekuatan serangan Tuan Muda keempat telah sepenuhnya memusnahkannya. Bahkan pasir jiwa hitam tidak akan ada. "Adik, apakah kamu ingin melihatnya?" Qin Fengqing mengungkapkan ekspresi penuh harapan. Meskipun dia selalu menyebut Qin Mu sebagai saudara yang jahat, dia selalu berpikir bahwa saudara yang jahat ini maha kuasa. Dia berharap Qin Mu dapat menemukan kaisar pendiri, dan mungkin saudara jahat itu punya cara untuk menyelamatkan kaisar pendiri. Qin Mu memikirkannya dan mengangguk. Logikanya memberitahunya bahwa kaisar pendiri pasti tidak akan selamat dari serangan Tuan Muda keempat itu, tetapi dia lebih suka percaya pada keajaiban. Qin Fengqing dan Tai Shi memimpin, dan Qin Mu mengikuti mereka ke istana kapal emas. Istana-istana ini dibangun oleh penguasa istana Miluo, dan setiap istana setara dengan surga. Ruang di dalamnya sangat luas, dan yang aneh adalah jumlah istananya tidak tetap. Istana di sini akan bertambah seiring bertambahnya jumlah orang yang menaiki kapal. Bahkan jika semua orang di alam semesta menaiki kapal tersebut, akan ada cukup ruang untuk mereka. Yang lebih aneh lagi adalah begitu Anda memasuki istana dan keluar, Anda akan menemukan istana baru. Bahkan jika Anda terus mencari, Anda masih akan menemukan istana yang belum pernah Anda kunjungi dengan kapal. Ini adalah kapal feri emas yang telah disempurnakan oleh penguasa istana Miluo. Meskipun kapal emas penyeberangan dunia luar biasa dan berisi ruang tanpa batas, ia tidak mampu melindungi siapapun ketika dihadapkan pada bencana besar kehancuran alam semesta. Qin Mu mengikuti mereka ke istana. Qin Fengqing dengan cepat berputar dan berkata, "Bukan di sini." Dia membuka pintu aula dan bergegas keluar. Dia membuka pintu lain dan berenang pergi dengan cepat. Tidak di sini juga. Pintu istana terbuka, dan lebih banyak aula emas muncul di kapal emas penyeberangan dunia. Secara bertahap, Qin Fengqing telah memeriksa beberapa ratus aula, dan jumlah aula baru terus bertambah. Qin Mu hanya bisa melihatnya sibuk sendiri. Di kejauhan, istana-istana yang telah mereka periksa perlahan-lahan menghilang, dan sejumlah istana baru muncul begitu saja. Qin Fengqing terus memeriksanya, dan dia keras kepala dan ulet. Dia tidak putus asa sama sekali. Qin Mu mengikutinya, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Qin Fengqing juga sedikit lelah. Dia membuka ketiga matanya dengan bingung dan bergumam, "Di aula mana dia berada? Kita sudah melihatnya dengan jelas sebelumnya." Dia membuka aula lain, dan desahan samar terdengar dari dalam. Semangat Qin Mu bangkit, dan dia buru-buru masuk. Dia melihat Qin Fengqing berjalan keluar dengan wajah penuh kekecewaan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan dia." Qin Mu bingung dan melihat ke aula. Dia melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya. Keduanya bertemu muka dengan muka, tapi orang itu telah melewati tubuhnya. Qin Mu sedikit terkejut dan melihat sosok itu. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh penguasa istana Miluo. Wajahnya penuh kesedihan saat dia berjalan keluar dari istana begitu saja. Qin Mu menoleh ke belakang untuk melihat dan tiba-tiba melihat banyak makhluk hidup di aula. Ada tembok kota dan segala jenis bangunan. Mereka berkembang pesat di dalamnya. Tiba-tiba, semua orang berubah menjadi tulang putih dalam sekejap. Setelah itu, semua bangunan di tembok kota menjadi kiang kacau. Tulang putihnya juga hancur dan hancur, berubah menjadi untayan ki yang kacau.
Qin Mu tercengang. Tadinya ada dunia di aula, tapi sekarang tidak ada apa-apa. Dia berbalik dan melihat jejak penguasa istana Miluo berdiri di luar aula, menatap dengan bingung. Qin Mu berjalan ke sisinya dan melihat ke atas, tapi dia tidak melihat apa yang dia lihat. Qin Mu menoleh dan melihat dua tetesan air mata mengalir melewati sudut mata tuannya. Air matanya membekas di ruang ini dan menjadi abadi. Qin Mu tercengang. Dia tidak tinggal di sana dan terus mencari bersama Qin Fengqing dan Tai Shi. Kapal emas penyeberangan dunia berlayar menuju surga selatan sesuai keinginannya. Kapal emas melewati kehampaan, jadi perlu waktu 1 atau 2 bulan untuk mencapai surga selatan. Qin Fengqing dan Tai Shi masih mencari di kapal, dan hampir setiap aula di kapal tidak terulang. Terlalu sulit baginya untuk menemukan istana tempat dia bertemu kaisar pendiri. Mereka menemukan jejak penguasa istana Miluo, eksistensi terkuat dalam sejarah. Dia telah meninggalkan banyak jejak di kapal ini. Setiap kali suasana hatinya goyah atau redup, sosoknya akan tercetak di kapal ini. Saat Qin Mu dan yang lainnya menjelajahi lebih banyak istana, mereka secara bertahap bertemu lebih banyak pemilik istana Miluo. Jejak-jejak ini bisa berupa kesedihan, depresi, kegembiraan, atau kesedihan. Saat mereka menjelajahi lebih banyak tempat, Qin Mu secara bertahap menemukan bahwa tempat di mana penguasa istana Miluo muncul pada dasarnya adalah tempat di mana makhluk hidup di alam semesta pertama mati. Dengan kata lain, ketika bencana alam semesta pertama terjadi, beberapa istana sebenarnya tidak memiliki penghuni. Jumlah istana yang memiliki penghuni terbatas. Dia tiba-tiba berhenti dan merasa telah menangkap sesuatu. Qin Fengqing masih mencari di depannya, dan Qin Mu memiringkan kepalanya sambil berpikir. Istana seseorang dan istana kosong mungkin muncul menurut pola tertentu. Jika ada polanya, berarti jumlah istana tempat kapal emas dapat berevolusi adalah tetap. Ini karena jumlah makhluk hidup di alam semesta pertama juga tetap. Otaknya bekerja lebih cepat. Jumlah istana sudah tetap, artinya kita bisa mencari di semua aula emas. Dia tiba-tiba mengerahkan kesadarannya dan memvisualisasikan jalan yang telah dia lalui dan istana yang telah dia jelajahi. Dia menyebarkan istana-istana ini dan mencari hukum matematika. Qin Fengqing berhenti dan berbalik untuk melihat. Qin Mu perlahan mengikuti mereka dan tiba-tiba bertanya, "Saudaraku, apakah kamu tahu teknik yang mulia Yu?" Qin Fengqing bingung. Itu adalah teknik miliaran inkarnasi yang mulia surgawi. Qin Mu berkata, pencapaianmu di Youdu Dao seharusnya setara dengannya. Jika dia bisa melakukannya, kamu mungkin juga bisa melakukannya. Mata Qin Fengqing berbinar, dan tubuhnya tiba-tiba bergoyang. Qin Fengqing lainnya keluar dari tubuhnya. Kedua Qin Fengqing saling memandang, dan budidaya mereka terbagi rata. Tubuh mereka bergoyang, dan mereka masing-masing memisahkan Qin Fengqing. Qin Fengqing terus terpecah, dan segera, ada puluhan ribu dari mereka. Ini adalah teknik yang mulia utusan maut. Roh primordial terkuat yang mulia utusan maut dikembangkan dengan cara ini. Ada miliaran klon, dan setiap klon memiliki roh primordial yang secara alami sangat kuat. Namun, ada juga kelemahan dalam melakukan hal itu, tubuh jasmani lemah. Karena Dao Youdu menolak tubuh jasmani yang hidup, metode budidaya semacam ini sangat sulit untuk mengolah tubuh jasmani secara ekstrim. Oleh karena itu, prestasi yang mulia utusan maut dalam tubuh jasmani tidaklah tinggi. Qin Fengqing yang tak terhitung jumlahnya berlari berkeliling dan menerobos ke dalam istana, tetapi lebih banyak lagi istana yang muncul begitu saja. Saat Qin Fengqing berlari, tubuhnya bergoyang, dan dia membelah dirinya sendiri. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia memvisualisasikan lebih banyak istana. Aturannya secara bertahap menjadi lebih jelas. Tai Shi tercengang. Dia tiba-tiba bertanya, Qin Fengqing mempelajari teknik yang mulia utusan maut? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Yang mulia utusan maut terlalu autis, dan sangat sedikit orang yang bisa berkomunikasi dengannya. Dao besar Youdu juga sangat mendalam dan sulit dipahami. Dia terlalu malas untuk mengajari orang lain. Tai Shi tergagap, kalau begitu, bagaimana Qin Fengqing mempelajarinya? Bagaimanapun juga, kakak adalah penguasa bumi. Terlebih lagi, aku adalah orang yang sama dengan kakak. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, dia terlihat konyol, tapi sebenarnya dia sama pintarnya denganku. Tai Shi memikirkannya dan berkata, kalau begitu, kenapa tidak? Akhirnya, Qin Fengqing selesai mencari istana terakhir, tetapi tidak ada istana baru yang muncul. Dia menarik kembali klonnya dan mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak menemukan leluhur. Gendut, mengapa matamu bengkak? Tai Shi tergagap, tidak dapat berbicara. Qin Mu menghela nafas gemetar dan melihat istana yang dia visualisasikan. Dia menganalisis aturan matematika dan menggelengkan kepalanya. Masih ada aula di kapal yang belum terungkap. Namun, saya bisa memastikan lokasi aula ini. Dia berjalan maju dan sampai di ruang kosong. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengetuk bagian tengah alisnya. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka.
Cahaya menyilaukan seperti kristal kaca yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mata dewa di tengah alisnya, membias ke segala arah. Kitab suci kekosongan ekstrim yang mulia Yue diedarkan secara ekstrim. Cahaya kristal yang keluar dari matanya memantulkan pesawat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Ada istana di ruang aneh itu, dan itu adalah ruang dalam kapal emas. Tiba-tiba, tatapan Qin Mu berkumpul dan menyinari sebuah istana. Kaca kristal di matanya perlahan berputar dari depan ke belakang, dan situasi aneh pun terjadi. Ketika kristal itu menghadap ke belakang, aula singgasana muncul dari udara tipis di depan mereka. Istana emas yang lenyap dari kapal emas telah muncul. Selama Anda memahami penalaran matematis, semua misteri tidak lagi menjadi rahasia, kata Qin Mu dengan sungguh-sungguh kepada Qin Fengqing, yang tercengang. Qin Fengqing memandang aula emas itu dengan bingung dan bergumam, jika kamu tidak sedikit gemuk, aku pasti akan merasa bahwa apa yang kamu katakan masuk akal. Qin Mu mengguncang jubahnya dan mendorong pintu aula istana, berjalan ke aula. Di depan matanya, sekuntum bunga dao sepertinya dibentuk oleh bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya, berputar perlahan. Qin Mu tampak menangis tetapi tidak. Dia berdiri di sana dengan senyuman yang bukan senyuman dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Sementara itu di surga surgawi, setelah Kaisar Hao Tian naik tahta, surga menjadi hidup kembali untuk jangka waktu tertentu. Kaisar Hao Tian menganugerahkan subjek yang berjasa, dan yang paling menarik perhatian adalah yang mulia surgawi yang baru. Putra surga Yin dianugerahi gelar orang suci agung samsara, yang mulia Yin surgawi. Dewa kuno Taiji dianugerahi gelar yang mulia yang mulia Yin, dan Dewa Timur King Long. Hal yang paling tidak terduga adalah naga itu juga telah datang. Dia dianugerahi gelar yang mulia surgawi ke-10 oleh yang mulia Hao. Yang mulia Long bertanggung jawab atas dunia binatang. Yang mulia surgawi lainnya, seperti Huo, Shu, Ju, dan yang lainnya, juga mendapat imbalannya masing-masing. Status mereka bahkan lebih terhormat. Setelah acara akbar tersebut, Yang Mulia Hao memberi perintah untuk menumpas para pemberontak dan bersiap menyerang kutub barat dan kutub utara. Para penguasa dunia kembali ke dunia mereka sendiri, dan Yang Mulia Surgawi juga kembali ke wilayah mereka sendiri untuk merekrut tentara dan membeli kuda, bersiap untuk menekan mereka. Yang Mulia Huo duduk di kereta dengan mata terpejam. Kereta itu bergerak melintasi langit berbintang, meninggalkan jejak yang panjang. Kekayaan dan kehormatan tidak kembali ke pedesaan, dan rasanya seperti berjalan di malam hari dengan pakaian bersulam. Inilah alasan mengapa dia tidak mengambil jembatan pergeseran saling energi roh, tetapi menyebutnya sebagai kereta harta karun yang kembali ke surga selatan. Yang Mulia Surgawi harus memiliki kedudukan sebagai Yang Mulia. Perjalanan itu aman dan sehat. Ketika kereta harta karun sampai ke surga selatan, kecepatannya perlahan melambat. Kereta harta karun melewati berbagai surga di surga selatan, dan di bawahnya, rakyat jelata berlutut dan beribadah. Yang Mulia Huo memeriksa seluruh jalan. Dia melihat surga selatan teratur, tetapi ada juga tanda-tanda kekacauan. Dia tidak bisa menahan cemberutnya. Orang yang memberontak bukanlah manusia, melainkan setengah dewa. Mereka membunuh dan menjarah di mana-mana. Sebaliknya manusia masih patuh dan tidak melawan sama sekali. Yang Mulia Huo menangkap setengah dewa dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Setengah dewa itu menegakkan lehernya dan berkata, "Kami tidak punya uang lagi." Surga selatan adalah seorang petani, dia beternak ulat sutera dan kain. Siapa yang tahu cara membangun pabrik? Siapa yang tahu cara membuat senjata ros sipil? Semuanya dibeli dari perdamaian abadi, dan sekarang bahkan kami para tuan tua tidak punya uang, jadi kami hanya bisa memberontak. Yang Mulia Huo menurunkannya dan mengusirnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Jika kita tidak memperjuangkan perdamaian abadi, akan sulit bagi surga selatan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Surga selatan adalah sebuah negara kecil dengan sedikit orang dan tinggal di ladang. Bagaimana negara ini bisa bersaing dengan penempaan perdamaian abadi dalam skala besar? Saat dia berpikir sampai di sini, dia tiba-tiba mendengar suara tertawa. Yang Mulia Huo benar-benar berbakat? Dia benar-benar melatih manusia di sini dengan sangat baik. Mereka patuh, dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk melawan. Mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Orang-orang ini telah hidup hingga usia 60 tahun, dan mereka sudah dimakan oleh setengah dewa, sudah terlambat, dan rasanya tidak enak lagi. Mulai sekarang, lebih baik berusia 40 tahun. 40 tahun sudah tepat. Jadi, itu adalah Yang Mulia King Long yang baru. Yang Mulia Huo memandang Dewa Timur King Long yang sedang berjalan mendekat. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Yang Mulia King Long, Anda dulunya adalah Dewa Timur dan mengendalikan Kutub Timur. Kini setelah Anda menjadi Yang Mulia, Kutub Timur akan berada di bawah kendali Kaisar Langit Hao. Yang Mulia Huo berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang, Anda tidak memiliki apa-apa dan gelar Yang Mulia. Apakah menurut Anda itu sepadan?" Dewa Timur King Long tertawa dan berkata, "Sekarang aku punya kehidupan, itu sangat berharga.
Kutub Timur, tanah suci Kutub Timur, serahkan pada Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak mengkhawatirkanku, aku tidak akan mati. Di masa lalu, ketika aku membentuk aliansi dengan Yang Mulia Mu, aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia masih kalah. Demi hidupku, ini adalah satu-satunya jalan yang bisa aku ambil. Yang Mulia Huo mengungkapkan ekspresi kecewa dan menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Mu memiliki sekutu seperti kalian para dewa kuno, jadi tidak heran dia kalah. Kalian tidak banyak membantu dan hanya menariknya kembali. Tanpa kalian para dewa kuno, Yang Mulia Mu mungkin tidak akan kalah. Dewa Timur King Long tersenyum. Tanpa Yang Mulia Huo, Yang Mulia Mu mungkin tidak akan kalah. Keduanya saling memandang dengan jijik. Saat ini, sekelompok pria dan kuda menabuh gong dan genderang sambil membawa peti mati. Seorang penatua berusia 60-an sedang duduk di peti mati, dan dia mengenakan pakaian merah dan hijau. Dia sangat gembira saat dia menangkupkan tangannya kepada orang-orang di sekitarnya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka. Kelompok orang ini datang ke depan Yang Mulia Huo dan Dewa Timur King Long. Ketika mereka melihat bahwa mereka menghalangi jalan, mereka berhenti. Dewa Timur King Long mengambil sesepuh di peti mati dan menimbangnya di tangannya. Dia mengendusnya sebelum menurunkannya. Ketika orang tua itu melihat penampilannya yang aneh, suaranya menggelegar seperti bel. Ya Tuhan, silakan makan. Dewa Timur King Long menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sedikit kurus, dan kamu terlalu tua. Yang Mulia Huo, bagaimana pendapatmu tentang usia 40 tahun? Kalian manusia bisa menikah saat masih remaja, melahirkan saat berusia 20, dan memiliki cucu saat berusia 40 tahun. Rasanya pas, kami bisa mempersembahkannya kepada dewa setengah dewa kuno. Yang Mulia Huo memandangnya tanpa ekspresi. Tubuh Dewa Timur King Long sangat besar dan dia berjongkok. Dia memandang sekelompok orang ini dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Huo tidak berbicara, jadi kalian bicaralah. Katakan padaku, apakah kata-kataku masuk akal? Orang-orang itu segera meletakkan peti matinya dan bersujud ke tanah. Mereka berkata serempak, Tuan Tua benar. Kalau begitu, sudah beres. Dewa Timur King Long melirik Yang Mulia Huo dan tiba-tiba tersenyum. 40 tahun masih terlalu dini. Bagaimana kalau 30? Bagaimana menurut kalian? Orang-orang itu berkata satu demi satu, Tuan Tua benar. Kalau begitu, sudah beres. Dewa Timur King Long melirik Yang Mulia Huo lagi dan terkekeh. Ki dan darah manusia berusia 30 tahun mulai layu. Bagaimana kalau 20? Kalian manusia bisa menikah sebelum 20 dan punya anak. Setelah punya anak, kalian bisa mempersembahkan diri kalian kepada para dewa kuno dan setengah dewa. Orang-orang itu ragu-ragu, dan tetua di dalam peti mati berkata dengan suara gemetar, Tuan Tua yang mulia, usia 20 tahun masih terlalu muda. Bisakah Anda memperpanjang umur Anda beberapa tahun dan membesarkan anak itu sebelum menawarkannya kepada Tuan Tua? Dewa Timur tersenyum. Apakah kamu punya hak untuk memilih? Tidak. Apakah kamu punya kekuatan untuk menolak? Tidak. Karena kamu tidak punya kekuatan atau wewenang, maka sudah diputuskan. Di bawah, anak-anak muda itu meratap seolah kehilangan orang tua. Aku akan bertarung denganmu. Tetua itu turun dari peti mati dan bergegas menuju Dewa Timur. Dia meninju dan menendang, tapi dia lemah dan bahkan tidak gatal. Dewa Timur King Long tidak keberatan. Sisik naga di kakinya bersinar dengan cahaya dingin, dan sesepuh itu berubah menjadi abu. Ketika para pemuda yang membawa peti mati melihat ini, mereka semua berdiri diam dan berbalik untuk pergi. Tak satu pun dari mereka mengatakan akan membalas dendam pada tetua itu. Dia menerimanya begitu cepat. Dewa Timur King Long tercengang, dan dia berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Huo, Anda harus mengajari saya. Pengalaman Anda memperbudak surga selatan telah menyebar ke puluhan ribu dunia. Mengapa Yang Mulia perlu khawatir tentang Yang Mulia Mu? Di masa depan, tidak ada yang akan memberontak. Yang Mulia Huo mencibir. Aku melakukan ini untuk melindungi umat manusia. Ras manusia lemah, dan mereka tidak sebanding dengan setengah dewa dan dewa kuno. Ini adalah satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup. Dari era Nagahan hingga sekarang, hanya penduduk surga selatan yang menjalani kehidupan kaya dan tidak khawatir tentang pemusnahan. Bukankah perdamaian abadi juga hidup dengan baik? Dewa Timur King Long tidak keberatan dan tersenyum. Manusia di dunia lain tidak dimusnahkan? Yang Mulia Huo berkata dengan dingin, manusia di alam primordial telah mengalami bencana Nagahan, bencana cahaya merah, bencana kaisar tinggi, bencana kaisar pendiri, dan bencana perdamaian abadi. Kapan mereka belum musnah? Setiap saat, mereka harus mengalami kesakitan yang tak terhitung jumlahnya untuk bertahan hidup. Sedangkan aku, surga selatan. Bencana kelima yang kamu sebutkan sepertinya selalu membuatmu bergerak. Kamu selalu yang paling kejam. Dewa Timur King Long melihat bahwa dia ingin membantah, jadi dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Saya di sini bukan untuk berdebat dengan Anda tentang hal ini. Yang Mulia Huo, Anda telah menyinggung Yang Mulia.
Yang Mulia Huo tertawa keras dan meliriknya. Jadi, Kaisar Langit Hao mengirimmu ke sini untuk mati. Dewa Timur King Long penuh senyum ketika dia berkata dengan santai, Dewa Selatan Jukwei dibunuh di tanah sucinya sendiri oleh Yang Mulia Huo. Saya jauh dari Kutub Timur, jadi bagaimana saya bisa menandingi Yang Mulia Huo? Untungnya, Yang Mulia Huo memiliki kelemahan, jadi Yang Mulia bahkan mengirim bantuan. Saat dia mengatakan itu, putra surga Yin berjalan keluar dari bayang-bayang dan membungkuk. Yin Chaojin memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Huo. Yang Mulia Huo tidak bisa menahan tawa ketika dia melihatnya. Yin Chaojin, Yang Mulia Yin? Saat dia tertawa, tatapannya dipenuhi dengan ejekan. Kamu berani datang? Apakah Kaisar Hao Tian ingin mengirim Yang Mulia Surgawi Panjang? Kalian Yang Mulia Surgawi yang baru semuanya adalah sekelompok sampah? Putra surga Yin tersenyum. Yang Mulia Huo, pencapaian jiwamu terlalu rendah, dan kamu meninggalkan cacat yang sangat besar. Oleh karena itu, Yang Mulia memerintahkanku untuk datang dan mengambil jiwa saudara Huo. Yang Mulia Huo mendengus dingin, dan hatinya bergetar. Dia berkata dengan penuh semangat, kau bekerja sama dengan Yang Mulia Hao untuk membunuh saudaraku Yang Mulia Yu. Aku selalu ingin membalas dendam padanya. Hari ini, aku akhirnya bisa memenuhi keinginanku. Putra surga Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya pilihan selain membunuh Yang Mulia Yu, tetapi saya hanya membunuh Yang Mulia Yu. Di sisi lain, saudara Huo membunuh terlalu banyak Yang Mulia manusia. Yang Mulia Yun, Yang Mulia Yue, Kaisar Cahaya, Kaisar Pendiri, Yang Mulia Mu, Yang Mulia Surgawi, dan Yang Mulia Ling. Anda memandang mereka sebagai musuh Anda, dan Anda tidak sabar untuk membelah mereka menjadi ribuan keping. Para elit umat manusia yang mati di tangan Anda 100 kali lebih banyak daripada mereka yang mati di tangan saya. Tangan! Saudara Huo, apakah kamu akan membalaskan dendam mereka? Ekspresi Yang Mulia Huo menjadi dingin. Mereka pantas mendapatkannya. Aku selalu meremehkan orang sepertimu yang menyanjung orang lain. Kami adalah orang yang sama. Putra surga Yin berkata dengan acuh tak acuh, aku bahkan 100 kali lebih baik darimu. Setidaknya, di bawah pemerintahanku, manusia di wilayahku hidup lebih baik daripada kamu, nantian. Sebagian besar muridku juga manusia. Hehe, bahkan aku, yang selalu kamu anggap remeh, bisa lebih baik darimu. Bahkan dewa kuno yang kamu benci seperti Dewa Selatan, manusia di bawah komandonya jauh lebih baik daripada kamu. Yang Mulia Huo sangat marah dan hendak membunuh seseorang ketika dia tiba-tiba mendengar suara trompet. Dia melihat para pemuda dari surga selatan yang baru saja pergi telah kembali. Setelah mereka kembali ke desa, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anak mereka. Mereka mengenakan pakaian merah dan hijau saat berjalan mendekat. Bukan hanya mereka, tapi semua orang yang berusia 20 hingga 60 tahun juga datang. Mereka tidak duduk di peti mati karena tidak ada pemuda kuat di desa yang bisa membawa peti mati tersebut, jadi mereka berjalan mendekat. Desa itu dipenuhi dengan tangisan. Namun, orang-orang ini memiliki senyuman di wajah mereka saat mereka muncul di depan semua orang. Satu demi satu, mereka berlutut dan berkata dengan gembira, Tuan Tua, silakan makan. Putra surga Yin menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini tidak bisa lagi disebut manusia. Mereka hanyalah sekumpulan mayat berjalan dalam wujud manusia. Yang Mulia Huo, Anda telah mengajari mereka dengan baik. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan dia menunjuk ke Yang Mulia Huo saat dia membungkuk. Dia tertawa sampai air mata mengalir di wajahnya. Begitu saja, kamu masih meremehkanku, mengatakan bahwa aku tidak punya tulang punggung, mengatakan bahwa aku adalah seekor anjing yang hanya tahu cara menjilat Yang Mulia Hao. Kamu benar-benar munafik. Tidak peduli betapa buruknya aku, Putra Langit Yin, aku masih 100 kali lebih baik daripada kamu. Dia melompat kegirangan. Aku jahat, tapi aku penjahat yang jujur. Dan kamu jelas-jelas perempuan jalang yang bebas pilih-pilih, namun kamu bertindak begitu sok dan bahkan ingin membangun lengkungan peringatan untuk dirimu sendiri. Dia tertawa sampai dia berguling-guling di tanah, tidak mampu berdiri. Kamu jauh lebih buruk daripada aku. Kamu meremehkanku, mengatakan bahwa aku tidak layak menjadi yang mulia, mengatakan bahwa aku mengandalkan sanjungan untuk bangkit, kamu mengatakan bahwa kamu mengandalkan kebajikan untuk bangkit. Tetapi bagaimana dengan kebajikan kamu? Dibandingkan dengan kamu, aku hanyalah orang suci dari dunia lain. Tiba-tiba, ruang terdistorsi dengan hebat, dan lapisan roda yang menyala berputar di belakang kepala Yang Mulia Huo, memutar seluruh langit. Langit berbintang di surga ini berputar dengan roda api, dan daratan berubah menjadi cincin besar. Kota, desa, gunung, sungai, dan laut yang tak terhitung jumlahnya menjadi bagian dari cincin ini. Ekspresi rasa malu dan marah muncul di topeng Yang Mulia Huo. Putra surga Yin dan Dewa Timur King Long tidak dapat berdiri dengan mantap, dan mereka diangkat oleh roda api besar dan terbang ke arahnya. Yang Mulia Huo mengulurkan telapak tangannya dan meraih leher Putra Langit Yin. Dia mencibir dan berkata,
kamu hanyalah seekor anjing Kaisar Langit Hao, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Putra surga Yin ditangkap olehnya, dan kakinya ditendang dengan kuat. Dia meraih jari-jarinya dengan kedua tangan dan mencoba mencabutnya, tapi dia tidak bisa. Wajahnya memerah, dan dia terkekeh. Bukankah kamu juga seekor anjing? Kamu lebih tahu cara menjilat daripada aku. Benar, kamu bukan seekor anjing. Anjing itu setia, tetapi kamu. Yang Mulia Huo mematahkan lehernya, dan api Dao membakarnya menjadi abu. Dewa Timur King Long berdiri di samping, tidak berani maju. Yang Mulia Huo menepuk-nepuk abu di tangannya dan memandangnya. Dia mencibir dan berkata, aku paling membenci dewa-dewa kuno. Namun kamu berlutut dan menjilat Taichu. Sebuah gerbang besar perlahan naik, dan air laut bawah mengalir keluar dari gerbang. Segera, ia membentuk laut bawah di langit berbintang. Gerbang surgawi Mingdu berdiri di permukaan laut, dan putra surga Yin berjalan keluar dari gerbang. Ia berkata sambil tersenyum, kamu paling membenci Grand Primordium. Kamu tunduk padanya, kamu paling membenci Kaisar Langit Hao, dan kamu juga tunduk padanya. Kamu tidak paling membencinya, tapi kamu paling takut. Kamu takut pada kekuasaan, jadi kamu memujanya. Kamu ingin menjadi kekuatan. Kamu bahkan membunuh Yang Mulia Yun untuk mendapatkan kepercayaan Kaisar Langit Hao atas posisimu. Huo, kamu seharusnya mempunyai pemikiran untuk membalas dendam pada Yang Mulia Yu saat itu, kan? Kamu ingin membunuhnya untuk membalas dendam pada surgawi Yang Mulia Yu setelah mendapatkan kepercayaannya. Saya hanya akan melihat Anda seperti ini, hehe. Dia duduk di ambang pintu dan mengayunkan kakinya, wajahnya penuh ejekan. Aku hanya menyaksikan bagaimana kamu diambil alih oleh kekuasaan, bagaimana kamu diambil alih oleh hasrat. Hatiku dipenuhi dengan kegembiraan karena kamu dengan cepat menjadi seperti aku. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menjadi lebih tak tertahankan dan gelap daripada aku. Yang Mulia Huo menunjuk, dan putra surga Yin meledak berkeping-keping. Saat berikutnya, ombak naik di lautan dunia bawah, dan putra surga Yin keluar dari pintu lagi. Ia berkata sambil tersenyum, tak seorang pun di dunia ini yang dapat membunuhku. Bahkan Yang Muliamu pun telah mencobanya, namun ia tidak dapat melakukan apapun terhadapku. Jangan sia-siakan energimu. Sebaliknya, aku dapat membunuhmu. Kegembiraan muncul di matanya. Saat itu, kamu tidak bisa membunuh Kaisar Cahaya dan berjanji kepadaku untuk membunuhnya. Sejak saat itu, aku menyadari bahwa kamu memiliki kelemahan yang sama dengan Kaisar Cahaya. Jiwamu terlalu lemah. Teknikmu tidak dapat mengembangkan jiwamu. Sementara itu di kapal emas penyeberangan dunia, di aula emas terakhir, Qin Mu mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh bunga Dao dengan lembut. Bunga Dao berputar dan jarinya dipotong. Bunga Dao masih di sini, bunga Dao masih di sini. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri seolah dia tidak bisa merasakan sakit apapun. Kamu bilang padaku, apa maksudmu saat kita bertemu lagi di aula kekacauan? Kamu seharusnya masih hidup, kan? Kamu mungkin masih hidup. Bilah pedang di bunga Dao berputar dan mengeluarkan suara dering seolah-olah meresponsnya. Qin Fengqing dan Tai Shi memasuki aula emas dan tatapan mereka tertuju pada bunga Dao. Tai Shi bingung. Ini bunga Dao Kaisar Pendiri? Qin Mu mengangguk dan berkata, saya masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa bunga Dao Kaisar Pendiri bisa dipertahankan di bawah serangan 4 Tuan Muda Istana Miluo? Serangan dari 4 Tuan Muda Istana Miluo ditujukan pada Yang Mulia Ling. Kekuatan serangan itu bahkan bisa melenyapkan Ling sepenuhnya. Kekuatan tali sitar itu cukup untuk menghancurkan Kaisar Pendiri sepenuhnya dan melenyapkan segalanya. Namun, bunga Dao ini tetap dipertahankan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya ada kekuatan yang tidak kurasakan yang melindungi bunga Dao Kaisar Pendiri, memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Orang ini memiliki kemampuan luar biasa, aula kekacauan, aula kekacauan. Tempat apa ini? Dia bingung. Qin Fengqing dengan cepat mengitari aula, tetapi dia tidak menemukan hantu Kaisar Pendiri. Dia tercengang dan berkata dengan linglung, saudaraku, aku melihat dengan jelas hantu nenek moyang kita. Aneh, kalau dia tidak ada di sini, di mana dia? Apakah kamu yakin itu dia? Qin Mu bertanya. Itu pasti dia. Qin Fengqing berkata, saya pasti tidak akan salah mengira dia. Temperamen seperti itu, pesona seperti itu, dan jalur pedang seperti itu pasti dia. Tai Shi ragu-ragu sejenak dan berkata, penampilannya juga dia, tapi kita tidak bisa menyentuhnya. Kita hanya bisa melewati tubuhnya. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dan mondar-mandir. Dia bergumam, mengapa kita tidak bisa menyentuhnya? Mungkinkah dia dalam kondisi yang tidak berubah? Dia teringat pertemuan Yang Mulia Ling. Saat itu, dia menyelamatkan Yang Mulia Ling dan meninggalkan tanda Dao di Istana Miluo. Dia, Kaisar Pendiri, dan yang lainnya tinggal di surga kesadaran agung yang menyeluruh untuk bertarung dengan Grand Emperor. Yang Mulia Ling membacakan mantra dan mengirimkannya ke 40.000 tahun kemudian, sementara dia tinggal 40.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, ada 2 Yang Mulia Surgawi,
Yang Mulia Ling yang berada di dunia nyata dan Yang Mulia Ling yang terjebak dalam seni ketuhanan sungai surgawi yang tidak berubah. Kedua Yang Mulia Ling ini berada dalam kondisi tidak mengamati. Jika pandangan seseorang tertuju pada Yang Mulia Ling, dia akan pingsan, dan Yang Mulia Ling, yang terjebak dalam seni dewa sungai surgawi yang tidak berubah, akan menjadi satu-satunya kenyataan. Inilah keunikan materi yang diamati. Yang Mulia Ling memiliki dua kemungkinan. Salah satunya adalah hidup di dunia nyata, dan yang lainnya adalah mati dan hidup kembali di sungai surgawi. Hanya Yang Mulia Ling sendiri yang bisa menembus kondisi ini. Saat itu, dia telah mengubur dirinya dalam mempelajari tanda Dao di Istana Miluo, menunggu datangnya era Qin Mu. Dia hanya menyelesaikannya sekali ketika dia bertemu Kaisar Pendiri. Jadi, Yang Mulia Ling hampir tidak pernah muncul selama 40.000 tahun. Kaisar Pendiri mungkin juga berada di negara bagian ini. Qin Mu mondar-mandir sambil merenung. Kaisar Pendiri yang kamu lihat seharusnya adalah Kaisar Pendiri masa depan yang kamu lihat secara tidak sengaja. Ada sebuah eksistensi yang begitu kuat hingga tak terbayangkan. Dia menggunakan seni dewa tertinggi untuk mengirim Tuan Muda keempat ke masa depan ketika seni dewa miliknya meledak. Selanjutnya, Kaisar Pendiri dikirim ke sebuah benda yang bisa menembus masa depan dengan keberadaan yang tak terbayangkan itu. Benda itu adalah kapal emas penyeberangan dunia. Matanya berangsur-angsur bersinar, dan langkah kakinya berangsur-angsur menjadi lebih cepat. Kecepatan bicaranya juga menjadi lebih cepat saat dia bertepuk tangan. Mereka yang menaiki kapal emas akan melihat hantu dan bahkan merasa bahwa hantu itu sedang berbicara kepada mereka. Ini bukan hantu sungguhan, tetapi Kaisar Pendiri dikirim ke kapal emas oleh keberadaan yang tak terbayangkan itu. Ia berkata dengan penuh semangat, kapal emas ini ditempa oleh penguasa Istana Miluo, dan kapal emas itu sendiri setara dengan zat yang abadi. Kapal ini dapat melewati bencana besar kehancuran alam semesta. Oleh karena itu, dalam keadaan zat yang tidak berubah, ia dapat muncul di masa lalu. Nenek Si dan yang lainnya bertemu dengan orang-orang dari masa depan di kapal dan merasa bahwa ia adalah penguasa Istana Miluo. Mereka bahkan mengatakan bahwa penguasa Istana Miluo yang membimbing mereka dalam budidaya mereka, itu bukanlah penguasa Istana Miluo. Istana Miluo, tapi Kaisar Pendiri. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Kaisar Pendiri di masa depannya. Karena dia berada di ruang dan waktu yang berbeda dari kita seperti percakapanku dengan Yang Mulia Yun di Sungai Surgawi saat itu. Kita hanya bisa melihat satu sama lain secara samar-samar. Kaisar Pendiri juga sama. Dia menjadi lebih bersemangat dan tiba-tiba melepaskan ki vitalnya untuk memvisualisasikan rune. Dalam sekejap mata, tanda aljabar yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berderak tak terduga. Qin Fengqing memandang adik laki-lakinya, yang seperti orang gila, terus-menerus mengubah semua jenis rune aneh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Rune ini berubah, membuatnya pusing. Setelah melihat mereka sejenak, Qin Fengqing hampir muntah dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Sedikit gendut, apa yang sedang dilakukan adik kecil? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Taishi tidak bisa mengalihkan pandangannya dan sangat bersemangat. Dia menatap rune yang telah diubah oleh ki vital Qin Mu dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, dia menghitung. Benar-benar luar biasa. Bahkan ada algoritma seperti itu. Bagus. Qin Fengqing bingung. Dia bertanya dengan rendah hati, apa yang dia hitung? Hitung apakah tebakanku layak? Taishi menjadi lebih bersemangat. Jelas dia memahami perhitungan Qin Mu, dan matanya bergerak cepat. Dia bertepuk tangan dan berseru kagum, ini bagus. Jadi solusinya seperti ini. Apa kalian tidak mengetahuinya? Bukankah kalian bersaudara? Kudengar kalian menggunakan otak yang sama, tapi otak kalian sepertinya tidak berfungsi. Wajah Qin Fengqing menjadi hitam saat dia meninju mata kanannya. Mata Taishi bengkak saat dia bergumam, seperti yang diharapkan dari saudara laki-laki. Qin Mu menggunakan semua yang telah dia pelajari dan hitung dengan marah. Ia bahkan terus mengembangkan algoritma baru selama proses perhitungan. Dia awalnya adalah salah satu Grandmaster dengan aljabar tertinggi di dunia. Dia mungkin lebih rendah dari Lin Xuan, tapi dia tidak jauh. Qin Mu mencoba menggabungkan sistem aljabar perdamaian abadi dengan sistem aljabar Yang Mulia Ling untuk menciptakan lebih banyak algoritma. Setelah belasan hari, seluruh aula tidak dapat lagi menyimpan begitu banyak rune aljabar. Qin Mu keluar dan terus menghitung dengan panik. Setelah belasan hari berikutnya, Qin Fengqing mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa rune aljabar yang digunakan Qin Mu untuk berevolusi dan memvisualisasikan ki vitalnya telah menutupi langit kapal emas dan membentuk layar langit yang luas. Tidak ada akhir yang terlihat. Pada saat ini, Taishi juga tidak dapat memahami perhitungan Qin Mu. Lemak kecil itu duduk di tanah seperti telur bundar dengan kepala bertumpuk di atasnya. Dia menopang dagunya dengan tangannya dan melihat persamaan dengan bingung. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba melompat seperti bola besar melawan bola kecil dan melompat ke udara. Dia berkata dengan gembira, saya mengerti. Namun, setelah mendarat, dia mengerutkan kening dan bergumam pada Qin Fengqing, sepertinya aku salah menghitung.
Qin Mu masih menghitung dengan panik, tetapi seiring berjalannya waktu, kecepatan dia mencari jawaban menjadi lebih lambat. Ekspresinya muram, dan butiran keringat muncul di dahinya. Keringat mengucur seperti mata air dan segera membasahi pakaiannya. Qin Fengqing mondar-mandir dengan cemas dan bergumam, apakah kamu sudah menghitungnya? Sudahkah kamu menghitungnya? Kita berada di surga selatan. Dia buru-buru pergi ke haluan kapal dan membungkuk untuk melihatnya. Dia melihat daratan utama surga selatan yang luar biasa dan bintang-bintang megah dari All Heaven Starfield di bawah kapal emas. Kapal emas penyeberangan dunia berlayar melalui kehampaan surga selatan seperti hantu, meluncur melewatinya tanpa suara. Qin Fengqing memiliki 2 tanduk di kepalanya saat dia melihat ke bawah. Penampilannya persis sama dengan Qin Mu ketika dia masih muda. Seolah-olah dia dicetak dari cetakan yang sama. Wajahnya memiliki udara lembut yang unik untuk Qin Mu ketika dia masih muda. Satu-satunya perbedaan adalah 2 tanduk di kepalanya. Mereka adalah tanduk dari penguasa bumi. Qin Fengqing terus melihat sekeliling, dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia melihat surga tiba-tiba berputar dan berubah menjadi roda besar. Distorsi semacam ini sangat menakutkan. Itu menggunakan kekuatan sihir yang tak terbatas untuk mengubah ruang seluruh langit. Bahkan bidang bintang di langit pun terdistorsi menjadi cincin. Wilayah bintang seluruh langit berisi sebuah galaksi, dan matahari serta planet yang tak terhitung jumlahnya dipelintir menjadi sebuah cincin. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang memiliki kekuatan sihir sekuat itu. Selain Kaisar Langit Hao, Primordium Agung, Yang Mulia Yun Surgawi, dan Dewi Reruntuhan Akhir yang telah mencapai Dao, hanya Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Huo, yang mengendalikan tubuh jasmani Adipati Surga, yang bisa melakukannya. Saya melihat Yang Mulia Huo. Qin Fengqing menjadi cemas dan tidak berani menatap Yang Mulia Huo secara langsung untuk mencegahnya menyadarinya. Dia berkata dengan suara rendah, apakah adikku belum menghitungnya? Bodoh sekali. Gerbang surgawi Mingdu muncul, dan laut mengalir keluar dari sana. Putra surga Yin duduk di depan pintu dan menertawakan Yang Mulia Huo ketika dia diledakkan oleh Yang Mulia Huo. Itu Yin si kecil? Meskipun seni dewa Yang Mulia Huo kuat, saya rasa saya tidak bisa membunuhnya. Ketika Qin Fengqing berada di tanah kekosongan besar, dia telah bentrok dengan putra surga Yin lebih dari sekali. Pada awalnya, kemampuan mereka serupa, tetapi setelah Qin Fengqing menelan roh primordial para dewa dan iblis yang telah mati di surga celestial, kemampuannya secara bertahap melampaui putra surga Yin. Namun, putra surga Yin memiliki banyak metode, terutama seni dewa reinkarnasinya yang sangat aneh. Dia bisa lolos dari kematian setiap saat. Oleh karena itu, Qin Fengqing mengetahui metode putra surga Yin dengan sangat baik. Di gerbang reinkarnasi, putra surga Yin bangkit kembali, dan dia sangat bersemangat. Dia berkata kepada Yang Mulia Huo, saya tahu Anda selalu meremehkan saya. Bagaimana mungkin Yang Mulia Huo memandang rendah orang tercela seperti saya? Namun, Anda tidak tahu bahwa kelemahan Anda telah lama saya kendalikan. Dia berdiri di gerbang reinkarnasi dan bersemangat. Yang Mulia Huo, aku bisa membunuhmu dengan mudah. Qin Fengqing mengepalkan tinjunya dan hendak mempelajari dao reinkarnasi putra surga Yin ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari samping telinganya. Putra surga Yin akan mati. Kaisar Hao Tian tidak bisa mentolerir penguasa matahari agung, jadi bagaimana dia bisa mentolerir putra surga Yin yang mengetahui lebih banyak rahasianya yang tak terkatakan. Qin Fengqing buru-buru menoleh dan melihat Qin Mu di belakangnya. Dia segera melihat ke belakang Qin Mu dan bertanya dengan cepat, adik, kamu menghitungnya. Dia hanya melihat rune yang menutupi langit dan menutupi bumi. Itu semua jenis aljabar, tapi dia tidak bisa memahaminya. Dia juga tidak tahu apakah Qin Mu telah menghitung hasilnya. Sekarang, hanya Tai Shi yang masih duduk di sana dengan tangan di dagu, melihat algoritma tanpa minat. Qin Mu sedikit lelah dan menganggukkan kepalanya. Aku sudah menghitungnya. Itu layak. Aku juga sudah menghitung tahun berapa pendiri kaisar di masa depan. Dengan dorongan lembut, sebuah rune terbang. Rune tersebut berubah menjadi tulisan 42. 42 tahun kemudian. Qin Mu mengungkapkan senyuman dan tampak sedikit kuyu. Dia akan muncul di kapal emas penyeberangan dunia ini. 42 tahun kemudian, Qin Fengqing mengungkapkan ekspresi antisipasi. Meskipun adik laki-lakinya Qin Mu selalu memberikan tampilan yang tidak dapat diandalkan, dalam hatinya, Qin Mu adalah orang yang paling dapat diandalkan dan dapat diandalkan. Dia bahkan lebih bisa diandalkan daripada ibunya. Qin Mu berkata bahwa dalam 42 tahun, Kaisar pendiri akan muncul di kapal emas penyeberangan dunia, jadi Kaisar pendiri pasti akan muncul. Keberadaan yang menyelamatkan Kaisar pendiri ini benar-benar luar biasa di luar dugaan. Qin Mu bergumam, jalur, keterampilan, dan seni ilahinya juga membuatku terkagum-kagum. Sebenarnya ada eksistensi yang begitu kuat di dunia ini? Mengapa dia menyelamatkan Kaisar pendiri? Ada juga Aula Kekacauan. Nama ini sepertinya mirip dengan nama Aula Numinous Sky, Aula Cakrawala Ungu, dan Aula Besar. Mungkinkah dia adalah tuan muda tertentu dari Istana Miluo? Kalau begitu,
Dia harus menjadi tuan muda yang patut dijadikan teman. Tatapannya tertuju pada pertempuran surga selatan, dan dia membuang semua pikiran yang mengganggu. Di bawah, putra surga Yin tiba-tiba mengucapkan mantra dan membungkuk ke arah Yang Mulia Huo. Itu adalah seni Dewa Youdu yang paling dikuasai oleh putra surga Yin, dan digunakan untuk memuja jiwa orang lain sampai mati. Disembah oleh seseorang biasanya akan menyebabkan jiwa orang dengan budidaya lebih tinggi terpecah menjadi beberapa bagian dan berubah menjadi pasir jiwa hitam. Yang Mulia Huo masih berdiri di sana, kokoh seperti gunung, menerima busur putra surga Yin. Saat putra surga Yin membungkuk, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya ada api Dao yang menyala-nyala di jiwanya. Api Dao ini mengikuti seni ilahi dan menyalakan jiwanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Putra surga Yin buru-buru mengeksekusi seni ilahi untuk bertahan melawan api Dao, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa melemparkan dirinya ke gerbang surgawi Mingdu dan meminjam kekuatannya untuk bereinkarnasi, meminjam reinkarnasi untuk memadamkan api Dao. Saat dia terbang keluar dari gerbang surgawi Mingdu, dia telah berubah dari seorang pria menjadi seorang wanita. Namun, api Dao Yang Mulia Huo terus menyala sepanjang siklus reinkarnasi, terus membakar jiwanya. Putra surga Yin tercengang dan segera bereinkarnasi lagi. Gerbang surgawi Mingdu miliknya seharusnya disebut gerbang surgawi reinkarnasi. Setiap kali dia melewati gerbang ini, dia akan bereinkarnasi. Bai Yujing, reinkarnasi yang dia rancang untuk menyakiti Dewa Selatan, akan melewati gerbang surgawi Mingdu setiap kali dia meninggal dan bereinkarnasi menjadi orang lain. Inilah alasannya. Tentu saja, gerbang surgawi Mingdu memiliki lebih dari itu. Putra surga Yin telah melewati gerbang surgawi Mingdu sendirian, dan kultivasi serta kemampuannya masih ada setelah dia bereinkarnasi. Jika itu orang lain, mereka biasanya akan bereinkarnasi menjadi binatang buas setelah melewati gerbang surgawi, kehilangan semua budidaya mereka dan membiarkannya membantai mereka. Gerbang surgawi Mingdu memiliki efek ajaib dalam memblokir karma, itulah sebabnya putra surga Yin menggunakan gerbang surgawi untuk menghindari buah Dao yang telah dibakar oleh Yang Mulia Huo ke dalam jiwanya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa api Dao Yang Mulia Huo akan benar-benar menyerang siklus reinkarnasi. Bahkan jika dia bereinkarnasi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia awalnya berpikir bahwa jiwa Yang Mulia Huo sangat lemah, dan Dao-nya tidak dapat mengolah jiwa. Itulah sebabnya dia membungkuk kepada Yang Mulia Huo dengan gegabah dan mencoba memujanya. Namun, Yang Mulia Huo belum mati, dan dia telah memicu api Dao yang telah menyerang jiwanya. Dia bereinkarnasi berulang kali di gerbang, dan dia telah bereinkarnasi berkali-kali dalam sekejap. Dewa Timur King Long hanya bisa melihat putra surga Yin terus-menerus mengubah wujudnya, mengubah jenis kelaminnya, dan mengubah rasnya. Setiap kali dia berubah, dia memberikan perasaan bahwa dia telah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Dia tidak dapat lagi menemukan kualitas khusus dari masa lalu. Seni surgawi semacam ini sungguh tak terbayangkan. Namun, ketakutan di wajah putra langit Yin semakin kuat, dan dia menjadi semakin khawatir. Dia telah mendirikan Dao besar reinkarnasi dan berevolusi dari Dao besar Youdu. Tidak ada reinkarnasi dalam Dao besar Youdu. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat putra surga Yin dianggap luar biasa. Tidak berlebihan jika memanggilnya putra surga. Namun karena keterbatasan bakat dan kebijaksanaannya sendiri, meskipun ia telah menciptakan Dao Agung reinkarnasi, ia tidak dapat menyempurnakannya. Sebaliknya, itu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi oleh Qin Mu. Dao reinkarnasinya tidak dapat sepenuhnya mengisolasi api Dao Yang Mulia Huo. Dia juga memiliki pencapaian unik dalam Dao Yin surgawi. Laut akhirat dimurnikan dengan bantuan Dao Yin surgawi, dan laut akhirat adalah lautan yang dibentuk oleh pasir jiwa hitam murni. Saat itu, kegelapan reruntuhan besar adalah penampakan yang dibentuk oleh dia yang mengeksekusi laut akhirat. Ditambah dengan celah Yin surgawi, itu membentuk legenda menakutkan tentang tidak keluar sampai hari gelap. Namun, pada saat ini, lautan dunia bawah menguap dalam bongkahan besar dan tersedot ke dalam gerbang surgawi Mingdu, menjadi bahan bakar untuk reinkarnasinya. Setelah dia bereinkarnasi, jiwanya berbeda. Jiwanya berubah dan menggunakan pasir jiwa hitam di laut akhirat. Tiba-tiba, api berkobar di lautan akhirat. Itu adalah api Dao. Api Dao membakar gerbang surgawi samsara, dan kecepatannya dengan cepat menyebar ke seluruh langit di atas laut akhirat. Seluruh laut akhirat tersulut. Api Dao juga muncul di gerbang surgawi Mingdu, menyalakannya. Di gerbang, putra surga Yin berteriak keheranan. Yang Mulia Huo meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menatapnya dengan dingin. Di belakang kepalanya ada langit yang dipelintir menjadi roda yang berputar perlahan. Dewa Timur King Long melihat pemandangan ini dengan ngeri. Yang Mulia Surgawi yang baru, putra surga Yin, bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Yang Mulia Huo. Yang Mulia Huo bahkan tidak bergerak. Dia tidak mengeksekusi seni dewa apapun. Dia hanya membuat api Dao di jiwanya menyala kembali ketika putra langit Yin menggunakan mantra dukun untuk memujanya. Saat itulah putra surga Yin tidak dapat menahannya.
Api daunnya begitu kuat bahkan bisa membakar pasir jiwa hitam sepenuhnya. Jiwanya tidak memiliki kelemahan. Pikiran menakutkan tiba-tiba muncul di benak Dewa Timur King Long. Apakah Yang Mulia Hao mengetahui bahwa jiwa Yang Mulia Huo begitu kuat? Jika ya, alasan dia mengirim kita ke sini adalah dia bergidik. Di kapal emas penyeberangan dunia, tatapan Qin Mu berkedip-kedip, dan dia berkata dengan suara rendah, api suci nomor 1 di dunia sesuai dengan reputasinya. Jika aku yang mengeksekusi seni dewa reinkarnasi, aku mungkin tidak bisa menghindarinya. Api Dao Yang Mulia Huo sudah dekat dengan kekacauan awal, dan rasanya seperti angin yang panas dan sunyi. Aku abadi. Aku penguasa Youdu, penguasa bumi yang baru. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Putra surga Yin berteriak, dan gerbang surgawi Mingdu yang terbakar serta laut Mingdu tiba-tiba tenggelam ke dalam Youdu. Youdu saat ini dibagi menjadi 2 wilayah. Salah satunya adalah wilayah Yang Mulia Shu, sementara yang lainnya adalah wilayah Putra Surga Yin. Keduanya memiliki dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menjaga mereka, membuat mereka tidak bisa ditembus. Di antara mereka, wilayah Yang Mulia Shu telah dirapikan oleh Yang Mulia Shu. Dia dengan paksa mengumpulkan potongan-potongan tanah Youdu yang telah dipecah oleh tubuh penguasa bumi untuk membentuk benua Yuan Youdu. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Wilayah Putra Surga Yin jauh lebih tersebar. Daratan yang tak terhitung jumlahnya melayang di Youdu, dan ada rantai yang ditempa dari besi hitam Youdu yang menghubungkannya untuk membentuk rantai. Setelah penguasa bumi mati, jiwa Youdu kehilangan kendali penguasa bumi dan melarikan diri ke segala arah. Beberapa melarikan diri ke dunia fana, membentuk wilayah hantu di dunia kehidupan untuk membawa bencana bagi dunia. Beberapa tunduk kepada Putra Surga Yin dan Yang Mulia Shu, menjadi dewa iblis di bawah mereka. Ada dewa iblis jalur hantu yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Putra Surga Yin, dan mereka semua adalah dewa dan iblis ketika mereka masih hidup. Setelah mereka mati, mereka jatuh ke Youdu. Selain pasukan dewa iblis Mingdu, mereka bisa dianggap sebagai kekuatan terkuat di ribuan dunia. Pada saat ini, dewa iblis dari Ghost Dao dan Mingdu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba merasakan sesuatu. Mereka mengangkat kepala dan melihat lautan laut Mingdu yang terbakar dan gerbang surgawi Mingdu turun dari langit. Putra surga Yin berdiri di gerbang surga, dan seluruh tubuhnya berkobar dengan api Dao. Dalam kehidupan ini, dia telah bereinkarnasi menjadi seorang wanita, dan pembakaran api Dao membuatnya tampak seperti pengantin wanita yang mengenakan pakaian merah. Saya Yang Mulia Yin Surgawi, tidak ada yang bisa membunuh saya. Tiba-tiba, Putra Surga Yin yang berada di dalam gerbang sujud. Tubuh para dewa iblis dan dewa iblis Mingdu yang mengangkat kepala mereka bergetar hebat. Pasir hitam keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung dewa iblis Mingdu yang tak terhitung jumlahnya, dan roh primordial mereka dibunuh oleh Putra Surga Yin. Di sisi lain, para dewa iblis jalur hantu itu tidak memiliki tubuh jasmani dan hanya memiliki roh atau jiwa primordial. Dengan busur darinya, mereka hancur menjadi pasir jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya. Putra Surga Yin membungkuk berulang kali, dan roh primordial dari dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya di tanah penguasa bumi hancur satu demi satu. Pasir jiwa hitam berubah menjadi arus yang bergelombang dan meraung saat terbang menuju gerbang surgawi Mingdu yang terbakar dan laut. Putra Surga Yin membungkuk terus-menerus, dan di tanah penguasa bumi di bawah, dewa iblis jalur hantu dan dewa iblis Mingdu sepertinya tahu bahwa bencana akan datang, dan mereka semua melarikan diri. Beberapa dewa iblis bahkan membelah kehampaan dan berencana melarikan diri ke dunia kehidupan. Namun, saat tubuh mereka terangkat, mereka hancur menjadi pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke langit. Demi hidupnya sendiri, Putra Surga Yin membuka cincin pembunuhan, dan Youdu jatuh ke tangan surga. Dia membagi Youdu menjadi 2 dan memiliki tentara yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu kekuatan terbesar di surga. Namun sekarang, pasukan dewa hantu ini dengan cepat menurun dalam pembantaiannya, sekarat. Di atas tanah penguasa bumi, pasir jiwa hitam yang sangat tebal seperti tornado yang berputar-putar dengan ganas. Ia bergegas menuju gerbang surgawi Mingdu dan benar-benar memadamkan api Dao. Terlalu banyak dewa iblis yang telah mati. Jiwa mereka begitu kuat sehingga bahkan api Dao Yang Mulia Huo tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Bahkan api Dao di laut akhirat telah dipadamkan. Budidaya Putra Surga Yin meningkat pesat. Setelah penguasa bumi meninggal, dia menelan dan menyempurnakan Dao besar Youdu. Meskipun dia tidak meningkat secepat Yang Mulia Shu, budidaya dan kemampuannya juga meningkat pesat, jauh melampaui sebelumnya. Itulah sebabnya dia berani menekan Yang Mulia Huo. Sekarang dia telah mendapatkan pasir jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya, budidayanya mengalami peningkatan yang menakjubkan. Namun, api Dao di jiwanya masih ada, dan dia segera melewati gerbang surgawi Mingdu dan bereinkarnasi dengan ganas. Setiap reinkarnasi di tubuhnya dinyalakan oleh api Dao dan dibakar menjadi abu, tetapi sebelum reinkarnasinya benar-benar terbakar, dia selalu berhasil melarikan diri.
Putra surga Yin bereinkarnasi dengan panik dan akhirnya menyingkirkan api Dao. Dia segera memutuskan hubungannya dengan gerbang surgawi Mingdu dan Laut Mingdu, lalu terbang keluar dari gerbang. Dia menoleh ke belakang untuk melihat. Tanpa aktivasinya, Laut Akhirat dan gerbang surgawi langsung mulai terbakar hebat, dan mereka segera dilalap oleh api Dao. Wajah putra surga Yin memerah, dan dia muntah darah. Tidak diketahui apakah dia diam-diam terluka atau sedih dengan harta karunnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sosok Yang Mulia Shu. Yang Mulia Shu berdiri di separuh Youdu yang lain, dan tanduk di kepalanya menjadi seperti sungai lava panjang Youdu, berputar dan berputar. Yang Mulia Surgawi ini memandang ke langit selatan dan tiba-tiba bangkit, memotong Youdu dan memasuki harta karun kehidupan dan kematian Yang Mulia Huo. Jadi kartu truf Kaisar Hao Tian bukanlah aku. Hati putra surga Yin menjadi dingin, dan dia menjadi semakin kesal. Seteguk darah mengalir deras ke tenggorokannya. Yang Mulia Hao hanya menggunakannya untuk menguji kemampuan Yang Mulia Huo, dan kartu trufnya yang sebenarnya adalah Yang Mulia Shu, yang bahkan lebih kuat darinya. Yang Mulia Shu menyerbu tubuh jasmani Yang Mulia Huo melalui harta karun kehidupan dan kematiannya dan membunuh roh primordialnya. Putra surga Yin baru saja memikirkan hal ini ketika dia melihat seorang pengantin wanita berpakaian merah cerah berjalan ke arahnya. Cao Jin, apakah kamu masih ingat hari di mana kamu bersumpah untuk menikah denganku? Pengantin wanita tersenyum manis padanya. Kamu bilang kamu tidak akan pernah mengkhianatiku. Di Yiwei, putra surga Yin panik dan buru-buru melarikan diri. Saat dia berbalik, sebuah telapak tangan meraihnya dan menariknya keluar dari Youdu. Yin Yulang, kita bertemu lagi. Di dunia Yin surgawi, putra surga Yin melepaskan diri dari tangan itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat Dewi Yin surgawi. Dewi surgawi Yin berkata dengan dingin, aku telah menunggumu. Pada saat ini, Di Yiwei, yang mengenakan gaun merah cerah, memasuki dunia Yin surgawi dari Youdu. Pada saat yang sama, Yang Mulia Shu memasuki harta karun kehidupan dan kematian Yang Mulia Huo dan menyerang roh primordialnya. Dia mengeksekusi api iblis tertinggi dan langsung menyulut roh primordial Yang Mulia Huo. Yang Mulia Huo sepertinya sudah menduga hal ini, dan roda api di belakang kepalanya berputar dengan cepat. Dia tertawa keras. Api Dao memurnikan jiwa dewa, Fajra Agung yang abadi. Shu, kamu terlalu tidak berpengalaman. Aku masih perlu meminjam api iblismu untuk menebus tahap terakhir yang tidak dapat dikembangkan oleh jiwaku. Roh primordial Yang Mulia Huo dengan panik melahap api iblis Yang Mulia Shu. Yang Mulia Shu tercengang. Dia melihat roh primordial Yang Mulia Huo tidak terbakar dalam api iblisnya, melainkan menyerap kekuatannya. Saya pernah pergi menemui Yang Mulia Surgawi Anda dan memintanya untuk membantu saya menggunakan api iblis untuk memurnikan jiwa saya, tetapi dia menolak apapun yang terjadi. Dia bahkan mengatakan bahwa orang-orang dari jalan yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Saya ingin menikahi Anda bukan karena saya ingin bekerja dengan Anda, tetapi karena saya ingin mendapatkan api iblis Anda. Tapi sekarang, Yang Mulia Shu hendak mencabut api iblisnya ketika aura Yang Mulia Huo tiba-tiba meledak, mengguncangnya keluar dari tubuhnya. Yang Mulia Huo mengangkat tangannya untuk meraihnya dan mencibir. Tapi sekarang, aku tidak membutuhkanmu lagi. Telapak tangannya membesar, mengubah ruang dan menyelimuti Yang Mulia Shu sepenuhnya. Di dunia Yin surgawi, putra surga Yin melihat sekeliling dan melihat Di Yiwei dan Dewi Yin surgawi di kiri dan kanan, menghalanginya di tengah. Bahkan dia tidak bisa menahan rasa paniknya. Sekarang karena tidak ada laut dan gerbang surgawi Mingdu, dia bahkan mungkin tidak dapat bertahan melawan Di Yiwei yang telah membantunya menyempurnakan gerbang surgawi Mingdu dan jalur reinkarnasi, apalagi Dewi Yin surgawi yang telah kembali dari kematian. Kebencian yang dimiliki kedua wanita ini terhadapnya bisa dibayangkan. Putra surga Yin memaksakan senyum. Yiwei, aku sangat merindukanmu. Bahkan ketika aku membunuhmu di bawah perintah Kaisar Hao Tian, aku tidak menghancurkan tubuh jasmanimu. Kamu harus memahami niatku. Aku tulus terhadapmu. Di Yiwei dan Dewi Yin surgawi menyerang dari kiri dan kanan. Kedua gadis itu menggunakan seni dewa terkuat mereka pada saat yang bersamaan. Di Yiwei adalah yang paling kejam. Sejak dia dilahirkan kembali, budidayanya telah meningkat pesat, dan teknik tahta kaisarnya telah berkembang hingga ke surga kecil. 10 istana celestial membentuk langit celestial kecil. Dia awalnya adalah orang yang paling dihargai oleh kaisar pendiri dan dianggap memiliki bakat tertinggi di era perdamaian abadi. Dia memiliki tubuh roh modal yang langka, dan dia telah diperdaya oleh putra surga Yin pada malam-malam pernikahan mereka. Dia telah kehilangan lebih dari 20.000 tahun. Namun, setelah dia dihidupkan kembali oleh Qin Mu dan menyerap hasil reformasi perdamaian abadi, budidayanya mulai meningkat kembali. Setelah mengalami perang di kekosongan besar, kemampuannya saat ini sudah berada di atas putra surga Yin. Dewi Surgawi Yin adalah dewa kuno terlemah di antara para dewa kuno, dan dia juga salah satu yang paling awal meninggal. Hal ini memungkinkan dia untuk melepaskan diri dari kekangan para dewa kuno. Untuk menghadapinya,
Putra surga Yin pertama-tama harus mendapatkan kepercayaannya sebelum membuat rencana jahat melawannya dan melukainya dengan parah. Dia kemudian membiarkan hantu kelaparan di dunia Yin surgawi menelan daging, darah, dan jiwanya, hanya menyisakan kulitnya. Pada akhirnya, hantu kelaparan mengambil alih kulit Dewi Yin surgawi, dan putra surga Yin juga mendapatkan apa yang diinginkannya. Dunia Yin surgawi, simbol Yin surgawi, dan laut akhirat yang dimurnikan dari pasir jiwa hitam. Putra surga Yin juga mengandalkan pembunuhan Dewi Yin surgawi untuk menjadi dewa hitam Mingdu. Jiwa Dewi surgawi Yin direkonstruksi oleh Qin Mu, dan setelah dia dihidupkan kembali, dia bukan lagi dewa kuno. Sebaliknya, dia dapat mengembangkan dan memahami jalur dan keterampilan lain. Kemampuannya telah lama melampaui masa lalu. Kedua gadis itu menyerang pada saat yang sama, dan semua gerakan mematikan mereka dilepaskan. Putra surga Yin melihat ini dan merasa jahat. Saat itu, saya membunuh mereka, dan saya merasa bersalah, jadi saya merasa bersalah terhadap mereka. Setiap kali saya melihat mereka, saya akan mundur. Jika saya ingin mencapai hal-hal besar, saya tidak bisa berhati lembut. Saya yang mulia Yin sekarang, yang mulia surgawi mana yang tidak berlumuran darah? Dia mengeksekusi kekuatan sihirnya dengan sekuat tenaga, dan 5 istana surgawi muncul di belakang kepalanya. Di masa lalu, dia hanya bisa mengeksekusi 4 istana surgawi dan harus mengandalkan bantuan gerbang surgawi Mingdu untuk menyempurnakan 8 istana surgawi. Namun, selama reformasi perdamaian abadi selama bertahun-tahun, dia juga mendapat manfaat dan akhirnya mengembangkan istana celestial kelima. Jika ada gerbang surgawi Mingdu, dia bisa mengeksekusi teknik 9 istana celestial, memberinya kekuatan untuk bertarung. Namun, saat ini, gerbang surga sudah hancur. Seni Dewa Putra Surga Yin bertabrakan dengan kedua gadis itu, dan jalur, keterampilan, serta seni dewa segera hancur. Putra Surga Yin batuk darah dan terbang mundur. Tiba-tiba, seutas pita melayang dan melingkari lehernya, menariknya kembali. Kalian kejam, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Cahaya ganas di mata Putra Langit Yin meledak, dan dia mengeksekusi seni dewa reinkarnasinya sambil berpikir dalam hati, paling-paling, kita akan mati bersama. Aku akan menarik kalian ke dalam reinkarnasi dan membiarkan kalian terlupakan selamanya. Dia yakin. Meskipun gerbang surgawi Mingdu dihancurkan, dao besar reinkarnasinya masih ada. Dao reinkarnasi yang melampaui dao agung Youdu adalah aset terbesarnya. Tingkat kultivasinya saat ini lebih rendah daripada Di Yiwei dan Dewi Yin surgawi, tetapi tidak sulit bagi seni dewa semacam ini untuk menarik kedua gadis itu ke dalam reinkarnasi dan menghapus ingatan mereka, mengubah mereka menjadi manusia fana. Dia semakin dekat dengan kedua gadis itu. Dia tahu dia hanya memiliki satu kesempatan karena budidaya Di Yiwei dan Dewi Yin surgawi melampaui miliknya terlalu banyak. Hanya ketika dia dipukul barulah dia mempunyai kesempatan untuk memukul mereka. Oleh karena itu, ini adalah langkah yang akan menjatuhkan mereka berdua bersamanya. Dengan pedang di tangan, Di Yiwei berdiri di gerbang reinkarnasi surgawi lainnya, gaun merahnya berkibar tertiup angin. Putra surga Yin melihat gaun merahnya yang berkibar, yang merupakan riasan merah yang dia pakai untuk Di Yiwei. Dia tidak bisa tidak mengingat hari-hari ketika dia bersama Di Yiwei. Mungkin itu adalah saat yang paling membahagiakan sejak dia membunuh Yang Mulia Yu. Sejak dia bekerja sama dengan Yang Mulia Hao untuk membunuh Yang Mulia Yu, dia mengalami mimpi buruk. Dia selalu tenggelam dalam rasa bersalah karena membunuh Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yu adalah pahlawan di hatinya, kakak laki-lakinya, dan orang yang dia hormati. Namun, dia dipaksa oleh Yang Mulia Hao untuk bekerja sama dengan Yang Mulia Hao untuk membunuh Yang Mulia Yu di pavilion berliku lambat di kolam giok demi hidupnya sendiri. Setelah Yang Mulia Yu meninggal, dia terus melihat tangannya, selalu merasa tangannya berlumuran darah yang tidak bisa dibersihkan. Setelah membunuh Yang Mulia Yu, dia tidak punya pilihan selain menaiki kereta Yang Mulia Hao dan menjadi antek Yang Mulia Hao. Dia tidak punya pilihan selain belajar menjadi lebih licik dan jahat. Itulah sebabnya dia mampu bertahan dari era Naga Han yang kejam dan menjadi Dewa Hitam Mingdu. Kaisar Empat Warna telah berubah berkali-kali, tetapi dialah satu-satunya pohon cemara yang masih berdiri. Namun, dia selalu gemetar ketakutan dan tidak bisa merasakan kebahagiaan sejati sampai dia bertemu Di Yiwei. Saat-saat bahagia itulah yang membuatnya melepaskan segala beban dan berjaga-jaga. Dia benar-benar jatuh cinta pada Di Yiwei. Namun, ketika 10 Yang Mulia Surgawi menyuruhnya untuk mengambil tindakan terhadap Kaisar Pendiri Surgawi dan ingin dia menyingkirkan Di Yiwei pada hari pernikahan, dia ragu-ragu dan berjuang. Dia pernah berfantasi bahwa dia mungkin juga memberontak melawan surga dan melarikan diri bersama Di Yiwei. Dia mungkin juga menyembunyikan identitasnya dan menjalani kehidupan normal dengan wanita ini. Dia bahkan ingin berlindung pada Kaisar Pendiri Langit Surgawi dan menjadi suami istri Di Yiwei. Dia akan bertarung sengit dengan 10 Yang Mulia Surgawi di medan perang dan mati secara heroik. Dia mungkin bisa menghapus dosa-dosanya di masa lalu dan mendapatkan reputasi yang baik setelah kematian.
Namun, dia menjadi malu lagi. Dia tidak berani melawan 10 yang mulia surgawi. Ia tidak ingin kehilangan kedudukan yang telah susah payah ia tukarkan dengan pengkhianatan, sanjungan, dan pengkhianatan. Oleh karena itu, pada malam pernikahan mereka, Di Yue membelakanginya dengan malu-malu, tetapi dia mengangkat pedangnya dengan tangan gemetar dan menusukkannya ke bagian belakang hati pengantin wanita. Dia memandang Di Yue yang mengenakan jubah merah dan mahkota burung phoenix. Keduanya sudah sangat dekat. Kekuatan gerbang surgawi Mingdu di bawah kaki Di Yue meledak untuk menekan kultivasi dan kekuatan sihirnya, dan pedang di tangannya hendak menusuk dadanya. Jika dia mengeksekusi seni dewa reinkarnasi pada saat ini, Di Yue pasti tidak akan bisa menghindarinya. Putra surga Yin mengangkat tangannya, dan senyuman muncul di wajahnya. Itu adalah senyuman yang telah memikat banyak gadis. Cahaya pedang Di Yue menembus jantungnya, dan pedang itu seperti hujan saat keluar dari bagian belakang jantungnya. Mereka menyapu langit surgawi di belakang kepalanya, membelah istana surgawi dan meruntuhkannya, menghancurkan fondasi jalan, keterampilan, dan seni surgawinya. Telapak tangan putra langit Yin juga menyentuh pipi Di Yue. Dia berdiri di gerbang surga dan menghadap Di Yue. Sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Ketika dia melihat wanita muda cantik dari ras dewa ini, dia gagah dan heroik, dan hatinya tergerak untuk menggodanya. Saat itu, dia sempat menyentuh wajah gadis itu begitu saja. Gadis itu juga telah menusuk jantungnya. Saat itu, tangannya yang lain telah meraih pedang gadis itu. Kali ini, dia tidak melakukannya. Senyuman di wajahnya sama seperti sebelumnya, seolah dia mencoba membangkitkan ingatan Di Yue. Namun, telapak tangan Dewi Yin surgawi telah mencapai bagian belakang hatinya. Serangan ini begitu dahsyat hingga menghancurkan roh primordialnya dan mengubah jiwanya menjadi pasir jiwa hitam. Pada saat yang sama, cahaya pedang Di Yue menghancurkan 5 istana surgawinya, dan kekuatan sihirnya yang kejam menjadi tidak terkendali. Langit surgawi meminjam kekuatan dari ibu kota Giok di istana leluhur, jadi ketika langit surgawi runtuh, kekuatan ini akan lepas kendali. Putra surga Yin memuntahkan darah dan dengan paksa menjebak pasir jiwa hitam di tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan apa yang dia katakan saat pertama kali mereka bertemu. Namun, ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, itu menjadi hal yang paling ingin dia ucapkan. Maafkan aku. Saat itu, aku tidak berani menolak. Aku selalu mencintaimu. Darah mengalir ke tenggorokannya, mengaburkan kata-katanya. Putra surga Yin mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya. Dia ingin menjadi setenang sebelumnya, seburuk sebelumnya, untuk melindungi citra terakhirnya di hadapan wanita yang dicintainya ini. Namun, kata-katanya masih berubah menjadi suara yang tidak dapat dipahami oleh aliran darah. Tubuh jasmaninya meledak dan berubah menjadi kabut darah. Pasir jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya membanjiri segala arah. Bagaimana? Dewi Yin surgawi buru-buru mendarat di gerbang surgawi Mingdu dan melambaikan tangannya untuk membubarkan kabut darah dan pasir hitam. Dia menyentuh Di Yue dari atas ke bawah dan bertanya dengan cemas, Putra surga Yin pada akhirnya memukulmu, kamu tidak terluka, kan? Cucu ini sangat jahat, seni dan jalur ilahi, keterampilan, dan keterampilannya sulit untuk dipertahankan. Kamu tidak terluka, kan? Tatapan Di Yue kosong. Dewi surgawi Yin melambaikan tangannya terus-menerus di depannya, dan baru kemudian dia sadar kembali. Dia bergumam, serangan terakhirnya tidak memiliki kekuatan apapun, dan dia tidak menyembunyikan seni dewa apapun. Di saat-saat terakhir, aku merasa dia tidak lagi memiliki niat membunuh terhadapku. Dewi surgawi Yin menghela nafas lega dan menariknya untuk memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bahkan memeriksa jiwanya dan menyadari bahwa dia tidak ditipu oleh putra surga Yin. Baru pada saat itulah dia benar-benar merasa nyaman. Putra surga Yin sangat jahat. Orang ini jelas merupakan orang jahat, dan dia tidak pernah melakukan hal baik dalam hidupnya. Saya pikir Anda harus membiarkan Yang Mulia-Mu memeriksa Anda kalau-kalau ada seni dewa yang tidak bisa saya lihat. Benar, apa yang dia katakan padamu tadi? Di Yue menggelengkan kepalanya. Saya tidak mendengarnya dengan jelas. Dia sedikit melankolis. Pria yang paling dia cintai, pria yang paling dia benci, akhirnya mati di tangannya. Saat ini, dia tidak memiliki kegembiraan untuk membalas dendam di dalam hatinya. Sebaliknya, rasa melankolis melonjak ke dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat darah putra surga Yin yang dioleskan di gerbang reinkarnasi yang telah mereka tempa bersama. Gerbang reinkarnasi memancarkan cahaya redup, menghapus semua kemungkinan kebangkitan putra langit Yin. Mungkin dia memahami teknik dan seni ilahi lebih baik daripada putra surga Yin, itulah sebabnya Qin Mou diam-diam memerintahkan orang untuk memberitahunya. Itu sebabnya dia punya kesempatan untuk membalas dendam. Namun, pada saat ini, ketika dia mengingat kembali sedikit demi sedikit hubungannya dengan putra surga Yin, rasa melankolis itu semakin kuat. Itu adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Dia pernah berpikir bahwa dia menyukai pendiri kaisar sampai dia bertemu putra surga Yin.
Dia tertarik dengan pria ini dan berpikir bahwa mereka berdua dapat saling membantu dan menyelesaikan konflik antara surga celestial dan era kaisar pendiri. Ternyata, cinta mereka tidak ada artinya di hadapan kekuasaan. Mimpinya menjadi melepuh, cintanya menjadi peti es yang dingin, menjadi kebencian, dan menjadi senjata. Dia telah membalas dendam, tapi air mata mengalir di pipinya. Saya benar-benar lupa tentang pria ini. Ia berkata kepada Dewi Yin Surgawi, kaisar pendiri telah tiada, dan desa Riang telah kehilangan tulang punggungnya. Aku khawatir pertempuran antara surga celestial dan kedamaian abadi tidak akan bertahan lama. Aku tidak akan mengecewakan kaisar pendiri, dan aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan menjadi Raja Surgawi nomor 1 dan memimpin desa Riang untuk melawan surga surgawi. Dewi Yin Surgawi berkata dengan gembira, selamat atas balas dendammu. Aku juga sangat bahagia. Di Yue mengangguk, dan tidak ada senyuman di wajahnya. Dia melihat ke gerbang surgawi Mingdu, dan pemandangan pertemuan pertamanya dengan putra surga Yin muncul di depan matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghentikan pikirannya, meninggalkan dunia Yin Surgawi. Betapa kuatnya! Di kapal emas penyeberangan dunia, Qin Mu, Qin Fengqing, dan Tai Shi berkata serempak. Kekuatan pertempuran yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Huo terlalu kuat. Ruang berputar di sekitar telapak tangannya, dan Yang Mulia Xu hampir tidak bisa menstabilkan dirinya. Yang Mulia Xu, yang juga salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi, merasa bahwa dia tidak kalah dengan Yang Mulia Huo. Terutama setelah penguasa bumi meninggal, dia telah menyempurnakan Dao Agung Youdu, dan budidayanya meningkat pesat. Dia sangat memikirkan dirinya sendiri. Meskipun dia belum mendapatkan seluruh Dao Youdu dan seluruh tubuh penguasa bumi, manfaat yang dia terima di Youdu jauh lebih besar daripada yang diterima Yang Mulia Huo di surga selatan. Tidak mungkin Dao surga selatan dan tanah leluhur api bisa setara dengan Youdu. Setelah menerima manfaat yang begitu besar, dia masih merasakan perbedaan antara dirinya dan Yang Mulia Huo. Perbedaan ini setara dengan selisih antara 35 istana celestial dan 36 istana celestial. Hanya satu istana surgawi yang sangat berbeda. Jiwa Yang Mulia Huo bukanlah kelemahannya, dan itu hanya bisa dianggap sebagai kelemahannya. Apalagi kelemahan ini sengaja diciptakan olehnya. Api daunnya dapat memurnikan jiwa, dan juga dapat memurnikan jiwanya menjadi sangat kuat. Sejak era Dragon Han, dia menggunakan api dao untuk terus menyempurnakan jiwanya. Setelah mendapatkan tanah leluhur api dao surgawi selatan, dia menggunakannya untuk mengolah jiwanya, menjadikannya lebih kuat dari sebelumnya. Namun, jiwanya ingin disempurnakan ke tingkat yang bisa menandingi Yang Mulia. 100 penyempurnaan Fajra. Tubuh jasmani, ki vital, harta ilahi, istana surgawi, rune, pola dao, rantai, seni ilahi, dan domainnya semuanya ditempa secara ekstrim oleh api dao, mencapai tingkat yang tidak dapat dihancurkan. Namun, jiwanya masih kehilangan bagian penting, dan itu adalah api iblis Youdu. Dari awal hingga akhir, Yang Mulia Huo tahu bahwa dia memiliki kelemahan ini, tetapi itu hanya bisa dianggap sebagai kelemahan, bukan kelemahan. Dia tidak bisa mendapatkan api iblis dari Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Utusan Maut, pria autis ini, telah lama melihat sifat aslinya, jadi dia hanya bisa mendapatkannya dari pertempuran membunuh penguasa bumi atau dari Yang Mulia Shu dan Putra Youdu. Dulu ketika Qin Mu adalah Putra Youdu, Yang Mulia Huo telah mencoba mengikatnya, berharap dia bisa bergabung dengan kampnya. Ketika harapan ini hancur, Qin Mu menjadi orang yang paling menentangnya. Dia tidak punya pilihan selain mencoba mengikat Yang Mulia Shu. Jika Yang Mulia Shu menikah dengannya, dia bisa meminjam api iblis Yang Mulia Shu untuk mengolah jiwanya. Namun, Yang Mulia Shu telah meminta bantuan dari guru surgawi Meng Yunghui. Kata-kata Meng Yunghui menghancurkan fantasinya tentang Yang Mulia Shu. Yang Mulia Huo merasakan api iblis melemahkan jiwanya dan membangkitkannya. Dia senang. Apa momen kejayaan itu? Jadi bagaimana jika dia mengkhianati keluarga dan teman-temannya? Jadi bagaimana jika mereka memperbudak manusia di surga selatan dan menggunakan daging dan darah manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk menyenangkan para setengah dewa? Manusia di surga selatan tidak punya niat untuk melawan setelah diperbudak, jadi apa itu? Seorang jenderal berhasil dalam 10.000 kematian. Selama dia, Yang Mulia Huo, menjadi eksistensi terkuat di dunia, kaisar alam semesta ini, dan eksistensi yang tak terkalahkan, dia dapat menulis ulang buku sejarah dan meninggalkan sisi paling cemerlang dalam sejarah pejabat sipil. Selama dia membunuh semua orang dalam, tidak akan ada noda pada reputasinya. Sejak Yang Mulia Yu meninggal di pavilion berliku lambat 1 juta tahun yang lalu, dia telah memahami sebuah prinsip. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa menjadi kuat dan mengendalikan kekuatan terkuat. Dan sebelum dia menjadi kekuatan, sebelum dia mendapatkan kekuatan terkuat, dia hanya bisa mengandalkannya, seekor anjing yang hanya bisa mengandalkannya. Orang selalu memperlakukan anjing sebagai sahabatnya, tetapi anjing tidak pernah berpikir demikian. Ketika seekor anjing memiliki kekuatan lebih dari pemiliknya, situasinya akan terbalik. Yang Mulia
Shu terus-menerus melawan di bawah telapak tangannya. Seni ilahi, jalur, dan keterampilannya telah mencapai kesempurnaan, dan dia telah menerima Youdu Dao dari penguasa bumi. Hal ini memungkinkan pemahamannya tentang jalan iblis mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan terdapat sebanyak 35 istana surgawi. Jika itu terjadi puluhan tahun yang lalu, budidaya seperti itu dapat dikatakan sebagai eksistensi teratas di antara 10 yang mulia surga. Namun, itu terjadi beberapa dekade yang lalu. Setelah Yang Mulia Huo memperoleh api Dao, kekuatan sihir, kesadaran, tubuh jasmani, roh, jiwa, runing, tanda Dao, rantai Dao, domain, ki, darah, harta surgawi, dan istana surgawi lagi memiliki kelemahan. Mereka tidak bisa dihancurkan. 12 prestasi, semuanya dikembangkan secara ekstrim. Di seluruh dunia, ini adalah pertama kalinya seseorang bisa ini. Telapak tangannya jatuh dan menutupi langit dan bumi. Yang Mulia Shu mendongak dari telapak tangannya seolah sedang melihat langit yang terbakar. Setiap serangannya hanya dapat menggoyahkan 5 jari Yang Mulia Huo, namun 5 jari Yang Mulia Huo dapat mematahkan seni ilahinya. Yang Mulia Shu menyerang dengan panik, dan tubuh jasmaninya terus berkembang. Namun, ruang tersebut terdistorsi di bawah kekuatan api Dao. Tidak peduli seberapa banyak dia berubah, dia tidak bisa lepas dari kendali Yang Mulia Huo. Ketika telapak tangan Yang Mulia Huo mendarat, itu seperti layar langit yang terbakar, sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Istana celestialnya juga terbakar. Itu adalah api yang paling dahsyat, seperti hasrat yang dapat melahap segalanya. Tiba-tiba, di langit di atas surga selatan, dunia Suandu muncul. Raja Dewa Leluhur mengendalikan tubuh Adipati Surga yang sangat besar dan merentangkan separuh tubuhnya untuk menyerang kepala Yang Mulia Huo. Orang-orang dari surga selatan, dengarkan. Yang Mulia Huo telah memberontak dan membunuh Yang Mulia Yin dan Yang Mulia King Long. Raja Dewa Leluhur sangat menakjubkan dan berteriak dengan keras, kejahatan Yang Mulia Huo tidak bisa dimaafkan. Yang Mulia, Kaisar Haotian, telah memberikan perintah untuk menghukum pencuri api. Semua penduduk surga selatan berlutut, tetapi mereka yang berdiri adalah kaki tangan pencuri api. Seluruh surga selatan sedang gempar. Setengah dewa dan manusia yang tak terhitung jumlahnya tinggal di surga-surga selatan. Ada juga dewa di antara setengah dewa dan dewa umat manusia. Mereka membangun kota dewa, dan mereka adalah pasukan dewa dan iblis yang menjaga surga selatan. Pada saat itu, bahkan pasukan besar para dewa dan iblis dari surga selatan tidak dapat menahan diri untuk berlutut ketika mereka mendengar perintah Raja Dewa Leluhur. Tidak ada yang berdiri. Di istana surgawi Yang Mulia Surga Selatan, beberapa murid Yang Mulia Huo sedang membersihkan patung Yang Mulia Huo, sementara yang lain sibuk dengan urusan lain. Ketika mereka mendengar ini, tubuh mereka gemetar hebat, dan mereka memandang Yan Yazi dengan bingung. Yan Yazi adalah murid Yang Mulia Huo. Ketika dia mendengar perkataan Raja Dewa Leluhur, pikirannya kacau, dan dia bingung. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Tanya banyak murid Yang Mulia Huo. Yan Yazi menekan pikiran dan pemikirannya yang tidak teratur sejenak. Ia lalu berseru, orang suci itu punya peraturan. Penguasa adalah rakyatnya, ayah adalah rakyatnya, dan suami adalah perempuan. Meskipun Yang Mulia Huo adalah tuan kita, dia tidak lebih hebat dari penguasa atau ayah. Berlututlah, kalian semua. Di istana surgawi Yang Mulia Huo, banyak murid yang ragu-ragu. Yan Yazi sudah berlutut dan membenamkan kepalanya. Ketika murid-murid lainnya melihat ini, mereka semua berlutut. Meski ada di antara mereka yang ingin melawan, namun mereka menghilangkan segala pikiran untuk melawan ketika melihat pemandangan ini. Dewa Timur King Long, yang berada jauh, dia bingung. Saya jelas masih hidup, jadi mengapa Raja Dewa Leluhur mengatakan bahwa saya dibunuh oleh Yang Mulia Huo? Sialan, sepertinya adalah suatu kesalahan untuk tunduk pada Kaisar Langit Hao. Raja Dewa Leluhur mendaratkan pukulan ke kepala Yang Mulia Huo dan tertawa. Huo, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Murid-murid yang kamu ajar dengan susah payah tidak akan membantumu sama sekali. Mereka tidak akan ada gunanya. Surga selatan yang kamu kelola dengan susah payah akan menjadi budak terbaik bagi surga celestial. Telapak tangan Yang Mulia Huo yang lain bertemu dengan tangan Adipati Surga, dan dia mencibir. Raja Dewa Leluhur, kamu ingin merusak hati Daoku? Kamu jauh dari itu. Jika aku menang, siapa yang akan menulis sejarah di masa depan? Bukankah semuanya sudah diputuskan olehku? Raja Dewa Leluhur mengendalikan tubuh jasmani Adipati Surga, dan dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan sihir terkuat dan tubuh jasmani terkuat. Namun, saat menghadapi eksistensi seperti Yang Mulia Huo yang tidak memiliki kelemahan, bahkan dia merasakan dampak yang tiada tara. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan serangan ini. Bahkan jika semua manusia di surga selatan dimusnahkan, bahkan jika semua manusia di ribuan dunia dimusnahkan, selama aku masih hidup, manusia tidak akan pernah musnah. Ki dan darah Yang Mulia Huo berfluktuasi,
tetapi dia segera menstabilkan dirinya. Dia tertawa keras dan tanpa ampun menyerang mereka berdua, suaranya bergetar tanpa henti. Saya seorang manusia. Saya adalah makhluk tertinggi. Saat itu, Yang Mulia Yu tidak meminta banyak. Dia hanya ingin umat manusia sejajar dengan ras lain, tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Yang Mulia Shu memanfaatkan momen ketika ki dan darahnya berfluktuasi untuk mencabut tanduk panjang di kepalanya dan dengan kejam menusukkannya ke telapak tangan Yang Mulia Huo. Tanduk panjang itu menembus telapak tangan Yang Mulia Huo dan melesat keluar dari punggung tangannya ke arah tengah alisnya. Mata Yang Mulia Huo memuntahkan 2 jalur api, dan tatapannya seperti obor yang menyinari tanduk panjang yang terbang di atasnya. Tanduk panjang ini adalah harta karun Yang Mulia Surgawi yang dimurnikan oleh Yang Mulia Shu, dan itu langsung meleleh di bawah tatapannya. Yang Mulia Huo meninju tubuh Yang Mulia Shu. Yang Mulia Shu mendengus dan mengeluarkan seteguk darah. Darah iblisnya berubah menjadi api di langit berbintang, membara dengan ganas. Namun, selama aku menang, meski aku satu-satunya, umat manusia akan menjadi ras yang paling dihormati di dunia. Langit surgawi muncul di belakang kepala Yang Mulia Huo, dan roh primordialnya menjaganya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tubuh jasmani Adipati Surga, menarik Raja Dewa Leluhur bersama dengan tubuh jasmani Adipati Surga. Dia sebenarnya ingin menariknya keluar dari Suandu, dan dia mencibir. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Yang Mulia Yu akan dilakukan olehku. Raja Dewa Leluhur bentrok langsung dengannya. Kekuatan Dao Surgawi didorong hingga ekstrim, dan dia menggunakan api surgawi untuk menahan api Dao. Yang Mulia Huo mengeksekusi kekuatan sihirnya, dan api Dao di belakang kepalanya seperti roda yang memutar Suandu. Bahkan tubuh jasmani Adipati Surga pun terdistorsi, dan tubuhnya menjadi panjang dan ramping. Sepertinya itu akan menjadi roda api di belakang kepalanya. Jarang sekali melihat seseorang sekuat dia. Dan pada saat ini, di perbatasan surga selatan, Kaisar Langit Hao berjalan melintasi langit berbintang. Al-Heaven yang besar muncul, cabang-cabangnya menari-nari. Dia secara pribadi akan datang untuk menantang Yang Mulia Huo. Saat dia melangkah ke surga selatan, cakrawala besar lainnya muncul di kehampaan di depannya. Itu adalah cakrawala besar, dan 2 dewa Taiji kuno mengepung Taichu, menghalangi jalannya. However, pertempuran ini bisa menyelesaikan segalanya. Taichu menghalangi Kaisar Langit Hao, dan dia tersenyum saat menatap wajah Kaisar Langit Hao. Dia berkata dengan santai, sejak saya menderita kekalahan di era Dragon Han, saya menyadari bahwa kehormatan dan aib itu berubah-ubah. Sulit bagi saya untuk menentukan hasil dari kehidupan seorang praktisi yang kuat. Nasib saya penuh dengan masalah sejak saya masih muda, dan saya tidak tahu apa-apa tentang tambang ilahi Taichu. Saya tidak tahu apa yang baik dan jahat. Saya hanya tahu cara memurnikan tambang ilahi Taichu sampai Grand Emperor menggali saya. Kaisar Hao Tian sedikit mengernyit dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Yang Mulia Kaisar Agung, Anda memang sudah tua. Duel ayah dan anak belum dimulai, namun Anda sudah membicarakan apa yang hanya bisa dikatakan oleh para pemenang. Primordium Agung melambaikan tangannya dan melanjutkan, saya lemah saat itu dan takut dengan kekuatan Grand Emperor, jadi saya memujanya sebagai ayah angkat saya. Dia mengambil pedang Kaisar Taichu saya dan membuat para ahli penciptaan mempersembahkan korban kepada saya. Sepertinya dia membantu saya meningkatkan kekuatan saya, tetapi kenyataannya, dia tahu bahwa potensi pertumbuhan saya terlalu besar, jadi dia menggunakan ahli penciptaan untuk membatasi saya. Saya menahannya dan perlahan membuat rencana. Akhirnya, saya bertarung di zona karat darah sejuta bertahun-tahun yang lalu dan mengalahkannya sepenuhnya, membuatnya tidak dapat kembali lagi selama 1 juta tahun. Sejak saat itu, saya naik tahta dan menjadi kaisar. Saya menyatukan alam semesta dan zaman prasejarah, mencapai supremasi yang tak tertandingi. 4 lautan dan 8 gurun tunduk kepada saya. Penguasa bumi, Adipati Surga, dan Ibu Pertiwi semuanya berada di tangan saya, tidak dapat melawan saya. Para ahli penciptaan tidak lagi menjadi perhatian. Dunia ini damai, dan setengah dewa berkembang. Grand Primordium menghela nafas dan berkata, pada saat itu, Yang Mulia Yu dan 7 Yang Mulia Surgawi lainnya bangkit, dan saya samar-samar melihat masa depan yang akan menghancurkan pemerintahan saya. Momentum yang melonjak akan menghancurkan saya dan semua dewa kuno menjadi berkeping-keping, jadi saya membiarkan Anda membunuh Yang Mulia Yu dan memutuskan masa depan yang menakutkan ini. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa momentum yang melonjak tidak berakhir karena ini. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens, dan pada akhirnya, saya masih terkubur di tangan Anda dan Yang Mulia Yun. Setelah jutaan tahun, saya tidak punya pilihan selain hidup seperti lalat, menyembunyikan identitas saya, dan berbaur di antara 10 Yang Mulia Surgawi. 2 Yang Mulia Taiji memuji secara serempak, setelah mengalami pasang surut dan kejatuhan besar, karakter seseorang adalah seorang pahlawan. Ejekan di wajah Kaisar Hao Tian semakin kuat. Semangat Taichu bangkit, dan dia berkata sambil tersenyum, dalam 1 juta tahun, However, kamu telah mengumpulkan momentum besar,
dan tidak lama berselang, momentum besar itu akhirnya terbentuk. Arus deras melonjak, memaksa ayah untuk turun tahta bahkan jika aku menemukan tubuh jasmaniku dan mencapai Dao, langit surgawi Qi yang menyeluruh. Aku tidak punya pilihan selain turun tahta dan membiarkanmu naik tahta Kaisar Langit. Aku bahkan tidak punya pilihan selain berlutut dan beribadah kamu. Sungguh memalukan dan terhina bagi seorang ayah yang berlutut dan memuja putranya. Kedua Yang Mulia Taiji berseru serempak, hanya ketika seseorang tidak tergerak oleh sanjungan dan penghinaan, barulah ia menjadi pahlawan. Wajah Taichu berseri-seri, dan dia berkata sambil tersenyum, teman-teman Dao, kamu terlalu memujiku. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku dipermalukan dan bersujud kepada putraku, aku tahu bahwa kamu masih terlalu berpengalaman. However, kamu terlalu menginginkan kekuasaan, jadi kamu tidak tahu bagaimana membaginya. Misalnya, selama penguasa bumi, Adipati Surga, Ibu Pertiwi, dan yang lainnya tunduk padaku, aku tidak akan menyentuh kepentingan mereka sama sekali. Namun, kamu berbeda. Kamu ingin mengambil semua kekuasaan di tanganmu, dan ketika kamu naik tahta, kamu mengambil kendali atas itu. Bagaimana mungkin Yang Mulia Huo tidak memberontak melawanmu? Dia tersenyum sedikit. Kau tidak bisa menahannya dan menghancurkan sayapmu sendiri. Yang Mulia Huo memihakku, sehingga aku akhirnya bisa menghancurkanmu. 9 Yang Mulia dari era Dragon Han semuanya jenius. Kamu terlalu meremehkan Yang Mulia Huo. Tak satu pun dari 9 Yang Mulia dari era Naga Han yang bisa dibandingkan dengan Raja Dewa Leluhur atau Yang Mulia Shu. Selama aku menghalangimu, Yang Mulia Huo akan memotong sayapmu dan membunuh Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Shu. Sejak saat itu, aku berada di atas angin. Kaisar Hao Tian berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Kaisar Agung, Anda telah berbicara terlalu banyak. Dengan kecerdasan Anda seharusnya berpikir bahwa 3 tuan muda dan 4 tuan muda dari Istana Miluo masih mendukung saya. Taichu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya lebih mahir dalam bidang strategi daripada Anda, dan Anda masih terlalu muda. Bagaimana mungkin tuan muda tidak mengetahui ambisi Anda? Mereka perlu mendukung seseorang yang dapat bertarung dengan Anda untuk memfasilitasi rencana mereka memasuki dunia. Dengan saya bertarung dengan Anda, mereka akan senang melihat hal itu terjadi. Anda tidak akan dapat meminjam kekuatan apapun dari 3 tuan muda dan 4 tuan muda. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Kaisar Hao Tian tersenyum lucu sambil bertepuk tangan dan memuji, kata yang bagus, kata yang bagus. Sayang sekali, Yang Mulia Kaisar Agung, Anda sudah terlalu banyak membuat rencana. Anda seperti seekor lalat, namun Anda masih saja tua. Ia dengan santai berkata, saat aku mengambil alih, sepertinya aku memonopoli kekuasaan dan membunuh semua pahlawan. Ini adalah tindakan yang tidak masuk akal, tapi aku melakukannya selama jutaan, atau bahkan miliaran tahun. Membunuh Yang Mulia Huo akan mengguncang fondasi pemerintahanku. Dia tidak keberatan. Itu tidak bisa digoyahkan. Hanya dengan menundukkan para pengikut feodal maka fondasiku akan terguncang. Apakah menurutmu Yang Muliamu akan berani memberontak hanya karena Yang Mulia Huo sudah mati? Bahkan jika dia memberontak, aku punya banyak metode untuk menghadapinya. Paling-paling, aku hanya bisa meminjam beberapa peraih Dao dari ibu kota Giok di Istana Leluhur. Tidak ada yang lain di ibu kota Giok di Istana Leluhur, tapi ada banyak peraih Dao di alam semesta prasejarah. Dia mengungkapkan ekspresi mengejek. Para tuan muda tidak punya pilihan lain. Hanya dengan mengandalkan kekuatanku mereka dapat memiliki kesempatan untuk memasuki alam semesta saat ini. Karena mereka tahu bahwa baik Anda maupun Yang Muliamu tidak dapat mengalahkan saya. Primordium Agung tertawa keras. Putra Langit Yin, Dewa Timur King Long, mereka dibunuh dengan pisau pinjaman. Sekarang Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Shu sudah mati, kekuatan apa lagi yang Anda miliki? Saat ini, Dewa Timur King Long baru saja melarikan diri ke tempat ini. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Aku mati lagi? Kenapa aku tidak tahu? Aku harus kabur dulu. Kaisar Hao Tian tersenyum pada ayahnya dan berkata dengan penuh simpati, Yang Mulia Kaisar Agung, Anda benar-benar sudah tua. Dia menghela nafas. Pada saat yang sama, getaran yang sangat dahsyat melanda. Yang Mulia Huo bertarung langsung dengan Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Shu, menyebabkan langit dan bumi runtuh. Raja Dewa Leluhur mendorong tubuh jasmani Adipati Surga hingga batasnya dan dengan paksa mematahkan roda api di belakang kepala Yang Mulia Huo. Namun, pada saat yang sama dia melepaskan diri, Yang Mulia Huo menyerang dengan telapak tangannya. Dia berdiri di atas tubuh Adipati Surga, dan ketika tubuh jasmani Adipati Surga lolos dari lingkaran api, sudah terlambat untuk diblokir. Raja Dewa Leluhur hanya bisa mengeksekusi harta Dao Surgawi yang telah dia sempurnakan untuk dibenturkan secara langsung. Yang Mulia Huo telah menyembunyikan 28 tingkat Dao Realm, dan setiap tingkat api Dao lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dia mencapai level 28, semua harta Dao Surgawi yang telah dia sempurnakan dengan susah payah dibakar menjadi tembaga cair.
Raja Dewa Leluhur, apakah kamu layak setara denganku? Yang Mulia Huo mencibir, dan roh primordialnya menekan dari surga, memaksa Yang Mulia Shu mundur terus-menerus. Yang Mulia Huo mengaum panjang. 9 Yang Mulia Nagahan, Yang Mulia Hao adalah yang terkuat, tapi saya tidak kalah. Hati Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Shu bergetar hebat saat mereka mundur karena serangannya. Setelah Yang Mulia Huo membunuh Dewa Selatan Jukwei, kemampuannya melonjak ke 3 besar dari 10 Yang Mulia. Namun, Raja Dewa Leluhur memperoleh tubuh jasmani Adipati Surga, dan Yang Mulia Shu memperoleh setengah dari Dao Agung Youdu. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa kemampuan Yang Mulia Huo jauh lebih rendah daripada kemampuan mereka. Jika keduanya bersatu, mereka pasti bisa menangkapnya dengan mudah. Namun, kenyataan kejamnya di luar dugaan mereka. Sekarang, mereka adalah domba yang menunggu untuk disembelih, dan Yang Mulia Huo adalah pemburunya. Semakin banyak Yang Mulia Huo bertarung, dia semakin senang. Dia meraung terus-menerus dan melepaskan semua jenis seni dewa. Dengan mudahnya, hati daonya pun menghapus depresi dari sebelumnya. Hati daonya berangsur-angsur menjadi jernih dan menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Selama dia membunuh Raja Dewa Leluhur, Yang Mulia Shu, dan Primordium Agung, dia pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh Primordium Agung. Dia akan menjadi pendeta yang tak tertandingi. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang sangat kuat. Sebelum dia bisa melakukan apapun, jurang reruntuhan akhir tiba-tiba muncul di belakang kepalanya dalam lingkaran api. Saat jurang reruntuhan akhir muncul, ia menelan api dao dan menelan buah dao di roda api di belakang kepalanya ke dalam jurang. Tidak hanya itu, bahkan surga di belakang kepalanya tidak dapat stabil dan jatuh ke dalam jurang. Di belakang kepalanya, masih ada cincin yang dibentuk oleh surga yang juga turun menuju reruntuhan akhir. Seluruh surga mulai terbakar, dan bintang-bintang berjatuhan satu demi satu ke dalam jurang. Jurang itu seperti jurang maut yang tidak bisa diisi apapun yang terjadi. Yang Mulia Huo tercengang. Dia dengan paksa memotong lapisan roda yang menyala di belakang kepalanya. Dia bahkan meninggalkan semua makhluk hidup di surga itu dan bergegas maju untuk melarikan diri dari jurang besar reruntuhan akhir. Kultivasinya rusak parah, dan dia tiba-tiba berbalik. Dia melihat bahwa jurang reruntuhan akhir bukanlah seni dewa, melainkan reruntuhan akhir yang sesungguhnya. Itu telah dipindahkan secara paksa oleh seseorang dengan kekuatan sihir yang besar. Di reruntuhan akhir adalah kediaman kekaisaran sementara permaisuri surgawi. Di istana, seorang wanita berbaring malas di sofa batu giok, terlihat sangat nyaman. Dia tersenyum melihat teror Yang Mulia Huo. Itu jelas wajah permaisuri surgawi. Namun, tahi lalat di tengah alisnya menunjukkan identitasnya sebagai Nyonya Yuanmu. Tuan Yu, apa pendapat Anda tentang metode saya? Mulut kecil Nyonya Yuanmu terbuka sedikit. Pada saat ini, seorang pria muncul di istana, memegang pil roh di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Dia dengan lembut meletakkannya di antara bibir Nyonya Yuanmu. Tabib perdamaian abadi dikenal sebagai Raja Wajah Giok. Dia adalah dokter ilahi nomor 1 di dunia dan telah mengembangkan jalur pengobatan tertinggi. Dia terkenal di seluruh dunia karena menyembuhkan luka Dao Yang Mulia Yue. Dia sangat tampan dan genit, melampaui Yin Putra Langit. Tabib menunggu Nyonya Yuanmu meminum pil roh dan mengamatinya sejenak. Ia lalu berkata sambil tersenyum, "Nyonya, setelah pil ini, luka Dao Mu akan sembuh. Sudah waktunya aku kembali." Nyonya Yuanmu memutar matanya ke arahnya dan menegurnya, "Mengapa kamu begitu terburu-buru untuk kembali? Saya mendengar bahwa kamu adalah yang lebih tua dari Yang Muliamu. Apakah menurut Anda Yang Muliamu masih kekurangan cinta keibuan? Haruskah saya mencarikannya ibu tiri atau ibu tiri? Setelah melihat Anda, saya menyadari bahwa Yang Muliamu sebenarnya adalah seorang pengecut." Tabib tidak tahan lagi dan buru-buru berkata, "Nyonya, Anda tidak bisa. Yang Mulia akan membunuh saya. Yang Mulia Huo akan datang." Nyonya Yuanmu terkekeh saat dia naik ke udara dan terbang di atas kepalanya. Tabib mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dan darah langsung mengalir dari hidungnya. Dia berpikir bahwa iblis wanita itu sangat kuat. Muer sudah lama bersamanya, namun dia masih bisa menjaga tubuh perawannya. Sungguh mengesankan. Tabib tidak bisa tidak mengagumi Kinmu. Jika itu aku tidak akan mampu menahannya. Nyonya Yuanmu mengulurkan tangannya dan meraihnya. Teratai kembar muncul dari jurang dan mendarat di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Yang Mulia Huo, Hao-erku telah memintaku untuk mengirimmu berangkat." Hati Yang Mulia Huo bergetar hebat. Dalam konfrontasi instan itu, dia bisa merasakan bahwa kekuatan pertarungan Nyonya Yuanmu jelas tidak kalah dengan miliknya. Itu bahkan lebih kuat dari miliknya. Nyonya Yuanmu tetap tenang dan tenang di tengah kekacauan. Dia merapikan rambut di pelipisnya dan tiba-tiba melambaikan teratai. Teratai itu berkumpul menjadi palu besar dan menghantam Yang Mulia Huo. Saat bunga teratai turun, ia berputar dan mekar. Dao reruntuhan akhir yang menakutkan meletus. Saat Nyonya Yuanmu bergerak, itu adalah surga agung yang dibentuk oleh 36 istana celestial, mendorong dao reruntuhan akhir hingga batasnya. Dia seharusnya disebut Dewi Reruntuhan Akhir,
Tetapi pada saat itu, kesadaran Nyonya Yuanmu memegang kendali. Dia telah menggabungkan dao penghancuran milik Nyonya Yuanmu dan dao penciptaan permaisuri surgawi, menggabungkan keduanya untuk membentuk dao reruntuhan akhir yang sempurna. Kekuatan sempurna dari Ruins of End sangatlah aneh. Ia bisa menelan semua benda dan energi, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Kekuatan api dao yang mulia Huo hampir setara dengan angin keheningan. Namun, di Ruins of End, itu adalah angin keheningan yang sebenarnya, menghancurkan materi dan mengubahnya menjadi energi murni. Ketika energi yang sangat menakutkan terakumulasi, itu seperti angin panas. Saat bertarung dengan Nyonya Yuanmu, seseorang akan menyadari bahwa kekuatan sihir mereka semakin rendah sementara kemampuannya semakin tinggi. Yang Mulia Huo menerima serangan itu secara langsung, dan dia segera menyadari bahwa jalur, keterampilan, dan seni surgawinya seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak mampu menyebabkan kerusakan apapun pada lawannya. Sementara itu, kekuatan sihir Nyonya Yuanmu tiba-tiba meningkat seutas benang. Bunga teratai menerobos pertahanannya dan berputar, membelah dadanya. Kelopak bunga teratai yang tajam menyapu wajahnya, dan topeng di wajahnya mengeluarkan retakan lembut. Itu terbelah menjadi dua, memperlihatkan wajah yang menyeramkan dan menakutkan. Wajah yang mulia Huo dihancurkan oleh Qin Mu, dan fitur wajah di wajahnya sulit dikenali. Yang ada hanya tulang putih dan daging berserakan. Wajahnya ditarik seluruhnya, hanya hidung dan tulangnya yang tersisa. Hanya telinganya yang tersisa, dan matanya tidak memiliki daging atau darah untuk melindunginya. Mereka terbuka, dan bibirnya menghilang, memperlihatkan giginya. Wajahnya seperti kerangka dengan daging dan darah berserakan. Di dunia saat ini, Qin Mu adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan dalam teknik Dao. Cedera Dao yang ditinggalkannya di wajah yang mulia Huo telah bertahan hingga sekarang dan tidak dapat dipatahkan. Bahkan tabib pun tidak bisa menyembuhkannya. Saat Nyonya Yuanmu melihat wajah ini, dia juga terkejut. Keduanya bertarung dengan cepat, dan tangan dan kaki yang mulia Huo terikat. Dia merasa bahwa semua seni dewa yang dia lakukan telah kehilangan kekuatannya. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, kekuatannya akan dilahap oleh Yuanmu. Dia tidak mengolah 36 istana surgawi dan hanya memiliki 35. Hal ini menyebabkan kekuatan sihirnya jauh lebih lemah daripada kekuatan Nyonya Yuanmu, menyebabkan dia dipukuli. Kelebihannya adalah dia tidak memiliki kelemahan, dan jalur, keterampilan, serta seni dewanya tidak memiliki kekurangan. Meskipun jalur, keterampilan, dan seni dewa miliknya dilawan oleh Nyonya Yuanmu, tubuh jasmaninya kuat dan dapat menghadapi Yuanmu secara langsung. Namun, semakin dia bertarung, semakin dia dirugikan. Bunga teratai melayang turun dan menari di sekelilingnya. Kelopaknya sangat tajam, membelah daging dan kulitnya. Suara mendesing. Jurang reruntuhan akhir tiba-tiba muncul di belakangnya, dan gravitasi yang dahsyat datang, memutar tubuh jasmaninya dan menariknya ke dalam jurang. Yang Mulia Huo meraung dengan marah dan mencoba yang terbaik untuk keluar dari jurang maut. Dia baru saja bergegas keluar ketika Nyonya Yuanmu menyapukan teratai ke tubuhnya. Yang Mulia Huo memuntahkan darah dan berguling. Benang sari teratai keluar seperti ular, membungkusnya dan menariknya ke arah Nyonya Yuanmu. Yang Mulia Huo segera mengangkat tangannya untuk memotong benang sari, tetapi Nyonya Yuanmu sudah berada di depannya. Sosok Yang Mulia Huo bangkit dan berubah menjadi seberkas api untuk melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat hingga membuka mata. Namun, jurang reruntuhan akhir seperti mulut besar yang menelan seluruh dunia di alam semesta, menyebabkan ruang angkasa runtuh. Tidak peduli seberapa cepat dia terbang, dia hanya bisa mengelilingi jurang reruntuhan akhir, tidak mampu terbang keluar dari jangkauan gravitasinya. Hidupku akan berakhir di sini. Yang Mulia Huo dipenuhi dengan keputusasaan. Dia berbalik dan melihat Nyonya Yuanmu sudah berada di belakangnya. Dia tersenyum sambil mencubit teratai kembar itu, siap membunuhnya. Namun, yang aneh adalah saat Nyonya Yuanmu mengangkat teratai di tangannya, teratai itu berhenti dan tidak melancarkan serangan yang pasti mematikan. Yang Mulia Huo tercengang. Dia melihat Nyonya Yuanmu berdiri di sana dengan ekspresi panik di wajahnya. Ekspresi panik semakin kuat. Ekspresinya tidak tampak palsu. Sekarang dia berada di atas angin, tidak perlu berpura-pura. Namun, Nyonya Yuanmu tidak hanya memperlihatkan ekspresi panik, tubuhnya bahkan mulai bergetar. Di saat yang sama, tahi lalat di antara alisnya berangsur-angsur berubah dari hitam menjadi merah. Pelacur kecil, Nyonya Yuanmu mengertakkan gigi dan mendesis, apakah kamu mencari kematian dengan melompat keluar sekarang? Yang Mulia Huo tidak mengerti apa maksudnya dan segera menyerang Nyonya Yuanmu dengan kejam. Tiba-tiba, teratai kembar di tangan Nyonya Yuanmu membesar dan menutup dengan suara swoosh, melingkari tubuhnya. Serangan Yang Mulia Huo mendarat di lapisan kelopak bunga, menyebabkannya layu. Namun, kekuatan mengerikan masih mencapai kedalaman kedua teratai. Geraman datang dari teratai, dan suara lain terdengar, pelacur cilik, kenapa aku harus mengaku kalah begitu saja? Akulah yang ortodoks, penguasa tubuh ini. Sekarang setelah kamu pulih, inilah saat terbaik bagiku untuk mengambil kembali tubuhku. Saudari,
Kamu hanya akan membiarkan Yang Mulia Huo mengambil keuntungan darimu jika kamu berjuang demi tubuhku. Jika kamu tidak mundur, aku akan binasa bersamamu dan membiarkan Yang Mulia Huo membunuh kita berdua. Yang Mulia Huo memberikan beberapa pukulan keras, menerobos kedua teratai dan berhasil masuk. Dia melihat Nyonya Yuanmu membeku di sana, tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, dia mengeksekusi seni dewa yang tak terhitung jumlahnya untuk membombardir wanita ini, dan Nyonya Yuanmu terlempar ke udara, jatuh ke tanah. Yang Mulia Huo mendarat dan menginjak dada Nyonya Yuanmu, matanya bersinar karena kegembiraan. Keberuntunganku masih mencengangkan, aku tidak ditakdirkan untuk mati. Nyonya Yuanmu, silakan lanjutkan perjalananmu. Pada saat ini, tahi lalat di dahi Nyonya Yuanmu menjadi sangat merah, dan dia menatapnya dengan dingin. Suaranya menjadi suara permaisuri surgawi. Menteri Huo, Anda berani menginjak-injak tubuh saya. Kaki Yang Mulia Huo dicengkeram oleh permaisuri surgawi dan dihantamkan dengan kejam ke tanah. Yang Mulia Huo linglung karena dampaknya. Untungnya, permaisuri surgawi juga terluka parah dan tidak mengambil nyawanya secara langsung. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Yang Mulia Huo ketika dia berpikir dalam hati, dia baru saja terluka parah olehku, jadi aku mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Shu maju ke depan, dan mereka melihat kelopak bunga teratai ganda menutup dan melingkar erat. Rumah kaca itu terkadang besar dan terkadang kecil, terkadang meluas dan terkadang menyusut. Fluktuasi seni dewa yang mengerikan datang dari dalam, dan itu sangat mencengangkan. Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Shu terluka parah. Mereka saling memandang dengan heran. Pertarungan antara teratai kembar berakhir dengan sangat cepat. Tiba-tiba, kelopaknya terbelah, dan nyala api keluar. Orang itu berlumuran darah, dan itu adalah Yang Mulia Huo. Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Shu segera bergerak untuk memblokirnya. Mereka bertiga bertarung cepat di luar rumah kaca. Yang Mulia Shu memotong lengan kiri Yang Mulia Huo, dan Yang Mulia Huo memutar kepala Yang Mulia Shu dari depan ke belakang sehingga dia dapat melihat pantatnya. Raja Dewa Leluhur mengeksekusi tubuh jasmani Adipati Surga dan membenturkan kepala Yang Mulia Huo ke dadanya. Dua mata muncul dari dada Yang Mulia Huo, dan tangan kanannya meraih Raja Dewa Leluhur yang berdiri di wajah Adipati Surga. Api dao itu seperti roda, memutar tubuhnya menjadi selusin roda. Tubuh jasmani dan roh primordialnya bahkan lebih tipis dari adonan goreng. Pada saat ini, jurang reruntuhan akhir meletus, dan surga agung di belakang Yang Mulia menelan api menarik roh primordialnya ke dalam reruntuhan besar. Yang Mulia Huo mundur dan menabrak permaisuri surgawi. Permaisuri surgawi mundur, dan tahi lalat merah di antara alisnya segera berubah menjadi hitam, berubah menjadi Nyonya Yuanmu. Nyonya Yuanmu tertawa dan mengeksekusi seni dewa reinkarnasinya untuk menyegel permaisuri surgawi. Di dalam jurang, roh primordial Yang Mulia Huo membubung ke langit, membawa istana surgawi yang compang-camping yang menembus bagian belakang kepala Nyonya Yuanmu. Roh primordial Yang Mulia Huo terbang keluar dari jantung alis Nyonya Yuanmu dengan langit surgawi yang compang-camping. Ledakan gemuruh datang dari kepalanya, dan darah muncrat dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Darah yang dia keluarkan berubah menjadi api. Dada Yang Mulia Huo membusung ke atas dan ke bawah, dan kepalanya tumbuh dari dadanya. Dia hendak menarik kembali roh primordialnya ketika Yang Mulia Shu, yang menggerakkan kepalanya ke belakang, memukul kepalanya dengan keras. Kekuatan mengerikan dari jalur iblis menembus tubuh jasmaninya dan menghancurkan harta karun ilahi jembatan ilahi miliknya. Kekuatan ini menyerbu masuk dan menghancurkan kehidupan, kematian, makhluk surgawi, 7 bintang, 6 penjuru, dan 5 elemennya. Itu akan menghancurkan harta karun ilahi embrio rohnya. Roh primordial Yang Mulia Huo terbang dan menyerang roh primordial Yang Mulia Shu dari tubuh jasmaninya. Tubuh jasmani Yang Mulia Shu langsung terbakar dalam api dao. Roh primordial Yang Mulia Huo memasuki tubuhnya dan berubah menjadi api yang membubung ke langit. Saat dia terbang, Raja Dewa Leluhur, yang sedang terbakar, mengeksekusi tubuh jasmani Adipati Surga dan menusuk bagian belakang kepalanya dengan jari. Sebuah lubang besar muncul di jantung alis Yang Mulia Huo. Kekuatan jari ini menembus langit surgawi di kepalanya, menghancurkan gerbang surga, kolam giok, dan tahap eksekusi dewa, menyapu ibu kota giok. Energi mengerikan datang ke Numinous Sky Hall dan menghancurkannya berkeping-keping. Aula langit Numinous meledak, dan Yang Mulia Huo, yang sedang duduk di singgasana kaisar, roh primordialnya tertusuk oleh jari dari Adipati Surga. Di bawah singgasananya, tahta kaisar berubah menjadi hantu dan perlahan menghilang. Yang Mulia Huo segera merasakan kekuatan sihirnya menyebar dan mengalir dengan panik. Wilayah kekuasaannya segera jatuh dari surga ke tahta kaisar, lalu dari tahta kaisar ke langit Numinous. Budidayanya kemudian meningkat ke ibu kota giok, tahap eksekusi dewa, kolam giok, gerbang surga, jembatan ilahi, kehidupan dan kematian, dan makhluk surgawi. Saya telah mengembangkan 12 jenis pencapaian yang tidak dapat dihancurkan. Cedera kecil ini tidak dapat membahayakan saya.
Yang Mulia Huo dengan paksa menekan kekuatan sihir yang tersebar ke segala arah. Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Shu menyeret tubuh mereka yang terluka parah dan mengejar mereka. Dengan kilatan tubuh mereka, jutaan bunga api berterbangan ke segala arah. Api memenuhi langit selatan dan terbang ke berbagai arah. Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Shu mengulurkan tangan mereka untuk meraih api, tetapi semuanya kosong. Raja Dewa Leluhur batuk seteguk darah dan dengan paksa menggunakan kekuatan sihirnya untuk menekan api Dao di tubuhnya, membuatnya sulit untuk terus mengejar. Tingkat kultivasi Yang Mulia Shu sedikit lebih rendah daripada miliknya, dan bahkan lebih buruk lagi. Keduanya berhasil menekan api Dao, dan Raja Dewa Leluhur nyaris tidak mengeluarkan sedikit pun kekuatan sihirnya. Dia berteriak dengan tegas, "Semua dewa dan iblis di surga selatan, dengarkan. Yang Mulia Huo telah memberontak. Kunci jembatan pergeseran saling energi roh dan kelilingi dia. Bunuh dia, dan surga surgawi akan menghadiahimu gelar raja dan markuis. Ada lebih banyak api di surga selatan, dan setiap surga memiliki sejuta api yang turun. Namun, saat mendarat, mereka berubah menjadi api yang mengalir dan menghilang. Tiba-tiba, seberkas api menghantam tanah, menyebabkan gunung dan sungai bergetar. Itu berubah menjadi tubuh Yang Mulia Huo dan berguling 10 mil sebelum berhenti. Yang Mulia Huo merangkak dengan susah payah dan terengah-engah. "Aku belum mati." Tubuhnya bergoyang, dan luka-lukanya tiba-tiba meletus. Dia berlutut di tanah dengan sentakan dan menopang dirinya dengan kedua tangan. Dia terkekeh dan berkata, "Selama aku selamat dari musibah ini, aku akan punya kesempatan untuk menang dan bisa bangkit kembali. Aku bisa mencari perlindungan pada Yang Mulia Mu. Benar, aku bisa berlindung pada Yang Mulia."